Kastil Besi Hitam Bab 171, Aturan Perkemahan Darah Besi. Tanggal 6 Agustus tahun ke-889 kalender Besi Hitam, Stasiun Perkemahan Darah Besi, Kota Blackhawk. Dibandingkan dengan pemandangan ketika dia datang ke sini 5 hari yang lalu, kali ini, seluruh stasiun kam darah besi 10 kali lebih riuh. Zhang Tai telah mengenakan seragam militer Letnan 2 yang tampan dan berwarna merah tua. Setelah memasukkan bagian bawah celananya ke dalam sepatu bot mengkilap dan menurunkan pinggiran topi militernya, dia terlihat lebih tajam. Dengan pedang panjang di pinggangnya, Zhang Tai menyerahkan sertifikatnya kepada penjaga dan memasuki stasiun kam darah besi, sehingga menarik perhatian semua prajurit yang melewatinya di stasiun. Pagi ini, penasihat Fesi mengantar Zhang Tai ke sini. Setelah itu, sang penasihat pergi, tidak mampu untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, hanya dalam 5 hari, bagaimana dia bisa merasa jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tentu saja, penasihat Fesi tidak tahu bahwa dalam 5 hari terakhir sejak dia berpisah dengan Zhang Tai telah memakan Fruit of Brilliance, yang meningkatkan energi spiritualnya sebanyak 3 kali lipat. Selain itu, tadi malam, Zhang Tai telah memakan buah Leakles lainnya, yang merangsang titik terbakar keempat di tulang punggungnya hingga memancarkan cahaya kuning. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bulan depan pada hari ini, Zhang Tai akan menjadi prajurit LV5 setelah menyalakan 2 titik api lagi. Buah Leakles meningkatkan titik pembakarannya dengan kecepatan yang menakutkan. Jadi Zhang Tai sedang mempertimbangkan apakah dia harus bersikap rendah hati, meninggalkan beberapa buah Leakles yang sudah matang di pohon kecil, ketika dia memasuki perkemahan darah besi. Jika dia menghadapi situasi di mana dia akan berdarah atau sesuatu merusak kekuatannya, setiap buah Leakles di pohon kecil dapat berfungsi sebagai kotak pertolongan pertama darurat. Zhang Tai memikirkannya sebentar dan perlahan-lahan mempertimbangkan kegunaannya. Pada akhirnya, ketika dia hampir mencapai gedung divisi perkemahan darah besi, dia memutuskan untuk sementara waktu tidak lagi memetik buah Leakles yang matang dalam 4 minggu berikutnya sehingga dia dapat menyimpan beberapa kotak P3K darurat untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak familiar dengan kam darah besi divisi nomor 39, tidak buruk untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Donder mengatakan, setiap tentara di daerah manapun mempunyai peraturan khusus tidak tertulis yang mempengaruhi dan diikuti oleh setiap prajurit. Kadang-kadang perkataan atasan pun tidak sepenting peraturan tidak tertulis tersebut. Anda tidak bisa mendapatkan persetujuan dari rekan-rekan di tentara hanya dengan posisi yang ditunjuk oleh atasan. Ketika penasihat Fesi baru saja pergi, dia juga memperingatkan Zhang Tai untuk berhati-hati terhadap tentara bajingan itu. Jika mereka terus-menerus mengajukan tuntutan tentang Anda kepada Kolonel Leibniz karena hal-hal sepele, itu tidak akan terlalu mulia. Mengetahui bahwa pasti ada seseorang yang membencinya, maka Letnan 2 yang baru dipromosikan, Kepala Peleton 3, Kompi 5 kam darah besi, Zhang Tai telah bersiap dengan baik untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun, ia tak menyangka tantangan akan datang begitu cepat. Apakah kamu mainan anak laki-laki yang tersambar petir itu? Tanpa diduga, Zhang Tai melihat 3 pria tangguh terkikik ke arahnya sambil menyilangkan tangan, berdiri di depannya dalam perjalanan menuju area kantor gedung divisi. Zhang Tai melihat sekilas barisan mereka terlebih dahulu, mereka semua adalah sersan. Di antara pasukan tanduk besi, semua sersan adalah prajurit tingkat 5 dengan pengalaman bertempur yang kaya. Orang-orang ini biasanya bertindak sebagai pemimpin tim di bawah pimpinan peleton. Mereka adalah tulang punggung tim di bawah pimpinan peleton. Dugaan tulang punggung ini adalah peran yang perlu Anda tangani. Jika Anda tidak bisa melakukannya, mereka kemudian disebut pembuat onar atau bajingan tentara. Tidakkah kamu perlu menunjukkan rasa hormat saat melihat atasanmu? Zhang Tai bertanya dengan tenang. Mendengar kata-kata Zhang Tai, ketiga pria itu, yang terpendek di antara mereka setengah kepala lebih tinggi dari Zhang Tai, saling bertukar pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah baru saja mendengar lelucon yang bagus. Bocah, kamu tahu di mana kamu berada? Ini adalah kam darah besi dari divisi nomor 39, yang korbannya bisa menduduki peringkat 5 besar di seluruh pasukan tanduk besi. Menurut peraturan di sini, satu-satunya yang pantas menerima kita rasa hormat adalah Bos Reinhardt. Anda ingin kami menunjukkan rasa hormat kepada Anda? Apakah rambut kemaluan Anda sudah tumbuh sepenuhnya? Mereka kemudian tertawa lagi, menatap Zhang Tai dengan pandangan menghina. Zhang Tai merasa malu. Dia mengusap wajahnya dan menatap orang-orang sombong ini. Baik, karena ini adalah peraturan perkemahan darah besi, maka aku akan mengikuti peraturan itu di sini. Selain itu, karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu bahwa rambut kemaluanku sudah tumbuh sepenuhnya. Namun, karena kamu bukan wanita, maaf, saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Bahkan jika Anda adalah 3 wanita, saya juga tidak akan menunjukkan rambut kemaluan saya, mengingat penampilan Anda. Banyak perwira militer yang bosan bersandar di ambang jendela gedung divisi kam darah besi, menyaksikan konfrontasi Zhang Tai dengan 3 tentara bajingan. Dengan suara puci, mereka tertawa terbahak-bahak tidak tahan lagi. Bos, bocah ini sangat menarik.
Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat seseorang di seluruh divisi nomor 39 berani menyatakan bahwa ketiga orang itu terlihat jelek. Aku sudah membaca catatan anak nakal ini di kota Black Hawk. Menurutku anak nakal ini sangat banyak bicara, bahkan bisa mengacaukan kebenaran. Selain itu, temperamennya tidak buruk. Aku menyukainya. Jika anak nakal ini tidak bisa bertahan di perusahaan itu lagi, kirim saja dia ke kami, Departemen Urusan Umum. Saya akan mengatur agar dia berdebat dengan bajingan di Departemen Logistik dan Kantor Pusat untuk mencegah dia kehilangan nyawanya. Zhang Tai tidak tahu siapa yang mengatakan hal ini di lantai atas, tetapi dengan kata-kata orang itu, banyak orang di lantai atas mulai memiliki perasaan yang baik terhadapnya dan datang ke sisinya. Hubungan antar manusia sungguh luar biasa. Terkadang, seseorang menyukaimu hanya melalui kata-katamu daripada harus melihatmu. Tentu saja, terkadang justru sebaliknya. Berdiri di depan jendela adalah seorang pria tangguh dengan rambut emas berusia sekitar 40 tahun. Dengan janggut menutupi sebagian besar wajahnya, orang berseragam letnan kolonel itu sedang menggigit cerutu besar. Tidak ada satupun kancing jasnya yang tertekuk, bahkan beberapa kancing kemejanya pun dibiarkan terlepas. Jika dia orang biasa, orang akan menganggapnya pemabuk dengan pakaian tidak rapi. Namun, kini orang tersebut menampakkan aura alaminya yang garang dan heroik dengan berpakaian seperti ini. Pria ini adalah Reinhardt, kepala kam darah besi. Ketika melihat Zhang Tai di lantai bawah, Reinhardt memperlihatkan senyumannya. Setidaknya bocah nakal yang ditugaskan oleh Kolonel Leibniz ini jauh lebih menarik daripada para bajingan yang datang ke kam darah besi untuk mencari uang. Mendengar lelucon Zhang Tai, semua perwira militer yang tidak bermoral di lantai atas tertawa terbahak-bahak sementara tiga orang yang menahan Zhang Tai berubah warna menjadi ungu. Brad, tahukah kamu akibat menghina kita bertiga? Ketiga pria itu berjalan satu langkah ke depan secara bersamaan. Dan segera mengelilingi Zhang Tai sambil mengeluarkan suara papa dengan menjepit jari mereka. Jika aku memperlakukanmu dengan jujur, apakah itu berarti aku menghinamu? Zhang Tai berkata dengan takjub sambil menatap mereka dengan serius. Kalau begitu, aku minta maaf atas perkataanku, sebenarnya kamu terlihat sangat cantik. Maksudku, kamu terlihat sangat cantik. Hanya ada sedikit pria secantik kalian bertiga. Jika kamu jalang, aku pasti akan melakukannya. Tunjukkan rambut kemaluanku. Para perwira militer yang teliti di lantai atas tertawa terbahak-bahak sehingga mereka mulai memegangi perut mereka dengan tangan ketika mereka berjongkok ke tanah. Air mata hampir mengalir di pipi mereka. Bahkan wajah Komandan Reinhardt terus bergerak-gerak. FCK, Beckham, aku tidak tahan lagi. Bahkan jika aku dikurung, aku harus menghajar bocah nakal ini hari ini. Seorang pria di sebelah kiri Zhang Tai menjadi marah dan berteriak keras sebelum meninju kepala Zhang Tai dengan tinjunya tanpa ragu-ragu. Kalahkan dia, pria lain juga berteriak dan menyerang Zhang Tai hampir pada waktu yang bersamaan. Tidak apa-apa asalkan kita tidak memukulinya sampai mati atau melumpuhkannya. Zhang Tai sama sekali tidak menggunakan kekuatan tersembunyinya. Sebaliknya, ia hanya menggunakan kekuatan biadabnya untuk menangkap tinju yang masuk sebelum menendang tinju lawannya, yang dengan ganasnya berusaha menendangnya menjauh. Yang terakhir segera ditendang sejauh 2 meter, sementara wajah penyerang pertama langsung terpelintir saat dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menguasai lengannya. Pada saat yang sama, Zhang Tai menarik lengan orang ketiga dan menghantamkannya ke penyerang pertama. Dalam sepersekian detik, penyerang pertama dan penyerang ketiga saling bertabrakan dan jatuh ke tanah, terpesona. Pertempuran itu berakhir hampir dalam sekejap. Melihat apa yang terjadi, para penonton di lantai atas segera menjadi diam dan berubah serius dengan pandangan mereka pada tiga orang di bawah kendali Zhang Tai. Dia tidak menggunakan kekuatan tersembunyinya, kata seorang perwira militer. Dia mengendalikan kekuatannya dengan baik. Yang lain menambahkan sambil mengangguk. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Seorang perwira militer yang tangguh menjadi bersemangat saat menatap Zhang Tai. Dia punya pengalaman bertempur yang kaya. Tendangan yang dia gunakan untuk membuat Beckham terbang mundur di udara sangatlah terampil. Perwira militer lainnya mengangguk. Berdasarkan kekuatannya saja dia bisa memenangkan posisi Letnan 2 Peleton 3 di bawah kompi kita. Perwira militer lainnya mengangguk ke arah Reinhardt. Sepertinya Kolonel Leibniz mendapatkan orang yang tepat untuk kita kali ini. Reinhardt tersenyum sambil menjentikkan cerutunya. Guderian, turunlah dan panggil dia ke sini, jangan main-main lagi. Seorang Letnan satu kemudian berjalan ke bawah. Ketika Guderian berjalan ke bawah, Reinhardt berbalik dari jendela dan dengan serius memandang orang-orang di ruang konferensi. Ia kemudian berkata dengan nada yang sangat-sangat serius, siapa di antara kalian yang ingin mencoba tersambar petir? Jika kalian cukup beruntung, kalian mungkin akan membentuk ki pertarungan darah besi seperti anak nakal ini. Aku kemudian akan memindahkan kiku. Posisi untukmu. Ekspresi Reinhardt dipenuhi dengan hasutan dan geli, matanya berkilauan. Jika orang lain yang mengatakan ini, semua orang akan mengerti bahwa dia sedang bercanda.
Namun, karena itu berasal dari kepala kam darah besi, semua orang tahu bahwa itu benar. Jika ada yang berani mengangguk, dia pasti akan diikat ke layang-layang dan dikirim terbang ke angkasa atau langsung diikat ke kabel dan digantung di bawah awan dengan sambaran petir paling banyak. Komandan batalion pasti bisa melakukan hal ini. Melihat matanya penuh dengan harapan, semua perwira militer buru-buru menundukkan kepala mereka. Lebih memilih untuk menyembunyikannya lebih dekat ke selangkangan mereka. Setelah melirik ke ruang konferensi, Reinhardt tidak menemukan siapapun yang berani seberani itu, oleh karena itu, dia menghela nafas kecewa. Di lantai bawah, saat Zhang Tai mengalahkan ketiga penjahat itu, dia merasa dikurung oleh banyak niat membunuh. Perkemahan darah besi yang sebelumnya riuh tiba-tiba kembali tenang. Segera setelah itu, lebih banyak orang berlari ke arahnya dengan senjata mereka sementara orang-orang yang sedang berbaris, berlatih, atau berkeliaran tiba-tiba mengarahkan pandangan dingin mereka ke Zhang Tai. Melihat 70-80 pria berpenampilan buruk mengelilinginya dan semakin banyak orang yang berlari ke arahnya, Zhang Tai akhirnya tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah. Saat Zhang Tai mulai bersiap untuk pertempuran sengit, seorang letnan satu yang berlari ke bawah meneriakkan penjelasan. Ini adalah letnan 2 komandan peleton 3, kompi 5 kam darah besi yang ditugaskan oleh Kolonel Leibniz. Dia salah satu dari kita. Mendengar kata-katanya orang-orang yang berniat mengalahkan Zhang Tai berhenti bergerak maju. Sebaliknya, mereka tersenyum dan pergi. Ketiga orang itu berani memprovokasi atasan. Mereka pantas dipukuli, hahaha. Sekelompok orang yang berencana membalas dendam pada Beckham dan orang-orang lain yang telah dipukuli oleh Zhang Tai mulai mengejek ketiga pria canggung tersebut. Dengan pembalikan mendadak seperti itu, Zhang Tai segera merasakan suasana kolaboratif dari kam darah besi. Ini adalah tim yang sangat bersatu dan tidak membiarkan anggotanya diintimidasi oleh pihak luar. Perwira militer yang membantu Zhang Tai keluar dari masalah menyambutnya. Ikuti aku, Bos Reinhardt ada di atas. Kastil Besi Hitam bab 172, diterima. Zhang Tai tahu bahwa hampir seperti mimpi memiliki orang-orang tangguh yang lebih tua darinya, telah bertugas di ketentaraan lebih lama darinya, dan memiliki lebih banyak pengalaman bertempur daripada dia untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Sejujurnya, orang-orang ini tampak seperti alat kekerasan. Apakah aku perlu melawan mereka? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri sebelum gelombang rasa sakit mengalihkan perhatiannya. Luka penisnya kambuh lagi karena setelah disunat masih dalam masa pemulihan. Jika dia bergerak terlalu keras, itu akan terkoyak lagi. Jika itu terjadi, Zhang Tai tidak yakin kapan benda itu akan berhenti menjadi mumi. Antara kebahagiaan seksualnya dan kepatuhan para pria tangguh itu, Zhang Tai hanya perlu berpikir selama 2 detik sebelum memilih opsi pertama. Dia menderita luka setelah disunat untuk saat ini, sementara masih ada waktu lama baginya untuk mulai bergaul dengan orang-orang itu, jadi dia tidak perlu menunjukkan kekuatan aslinya sekaligus. Inilah kecerdasan klan Tiongkok, waktu menguji segalanya. Ketika saya baru saja datang ke sini, Letnan 1 Freo menyarankan saya untuk tinggal bersama kalian. Katanya dengan cara ini kita bisa memperdalam saling pengertian dan rukun satu sama lain nanti. Saya rasa Letnan 1 Freo benar. Saat Zhang Tai membuka mulutnya, banyak pria mengelilinginya dengan senyum muram. Setelah 3 orang jahat dalam kelompok Beckham menderita kerugian, mereka mulai menggambarkan betapa hebatnya anak mainan ini. Mendengar hal itu, banyak orang yang tidak percaya dan ingin mencobanya sendiri. Namun, kata-kata Zhang Tai belum berakhir. Letnan 1 Freo benar, tapi saya tidak berencana untuk menyapa orang-orang Anda dan memperdalam saling pengertian antara Anda dan saya dengan cara ini. Ketika saya berada di ruang konferensi divisi, Mayor Guderian memberitahu saya bahwa ada aturan di dalam perkemahan darah besi, kita harus mengatakan kebenaran. Saya merasa aturan ini sangat bagus karena pertukaran yang jujur antar manusia lebih baik daripada perkelahian. Jadi pertama-tama saya ingin melakukan pertukaran yang jujur dengan Anda hari ini. Sambil tersenyum, Zhang Tai memandang ke arah orang-orang yang suka mengejek dan tidak terbiasa dengan pola pertukaran seperti itu dan sekarang saling bertukar pandang. Saya akan memperkenalkan diri kepada Anda. Saya Zhang Tai, penduduk asli kota Black Hawk. Berusia 15 tahun, hampir 16 tahun. Saya baru saja menyelesaikan pelatihan bertahan hidup di tahun pasca sarjana saya. Karena saya telah membentuk kekuatan tersembunyi darah besi, saya direkrut oleh Kolonel Leibniz. Sebelum mengenakan seragam militer ini, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menjadi prajurit kerajaan Norman suatu hari nanti. Sebelumnya, aku hanya bermimpi bisa tinggal di kota Black Hawk daripada dikirim ke peternakan di luar tembok kota tempat aku berada. Harus bergantung pada kelihayan dan keberuntunganku setelah menjalani wajib militer. Lalu aku akan mencari cara untuk berbisnis dan menghasilkan banyak uang sehingga aku bisa bermain dengan wanita setiap hari dan menunggu kematian. Ini selalu menjadi impian terbesarku yang tetap tidak berubah sampai sekarang. Mendengar kata-kata Zhang Tai, beberapa pria bahkan dari antara penonton tanpa sadar menyeringai. Impian Zhang Tai serupa dengan impian kebanyakan pria.
Sehingga saat ia menyebutkannya, ia mendapat apresiasi dari banyak orang. Seseorang yang bisa berbicara jujur akan selalu menarik kemanapun dia pergi. Beberapa pria tangguh sudah merasa bahwa Zhang Tai sedikit menarik, setidaknya berbeda dari mainan anak laki-laki yang sebelumnya diatur untuk perkemahan darah besi hanya demi kejayaan dan uang. Sejujurnya, sampai pelatihan bertahan hidup selesai setengahnya, aku masih merasa bahwa Kekaisaran Norman adalah musuh kota Blackhawk, atau mungkin musuh terbesar yang harus aku hadapi setelah lulus. Setelah peristiwa kota Blackhawk terjadi, aku bahkan sangat panik selama beberapa waktu. Takut kalau aku harus bertemu denganmu di medan pertempuran setelah datang untuk bertugas di penjaga kota-kota Blackhawk di mana aku akan terbunuh olehmu. Saat aku masih di sekolah, pasukan tanduk besi Kekaisaran Norman digambarkan sebagai organisasi yang sangat menakutkan oleh para hewan di sekolah. Aku berpikir seperti itu sampai keesokan paginya setelah pasukan tanduk besi muncul di kota Blackhawk ketika aku mengetahuinya. Bahwa Federasi Batubara, Baja, dan Besi Kota Blackhawk yang aku rencanakan untuk mati lindungi telah menyerah tanpa syarat hanya setelah dikepung olehmu selama beberapa jam. Setelah mendengar berita itu, aku hanya mempunyai satu pemikiran dalam benakku, aku merasa bahwa aku hanyalah seorang idiot. Orang-orang jahat dari Federasi Batubara, Baja, dan Besi Kota Blackhawk yang telah menguasai sebagian besar kekayaan dan pasukan terkuat di sini bahkan tidak berani berperang sebelum menyatakan menyerah, aku bahkan berpikir untuk mengorbankan diriku. Demi orang-orang penakut dan bertarung demi kota Blackhawk mereka. Sepasang sepatu kulit yang dikenakan orang-orang itu lebih mahal daripada gaji 1 tahun ayahku. Di toko-toko di sepanjang Avenue Bright di kota Blackhawk, sepasang sepatu kulit yang disediakan untuk mereka berharga 16 koin emas. Namun, ayah saya hanya bisa menghasilkan 12-13 koin emas setahun. Bahkan jika ibu saya dan saya menjual minuman beras di rumah, kami hanya bisa menghasilkan beberapa koin emas setahun. Harga semangkuk seduhan beras hanya 3 koin tembaga. Ketika harga harus dinaikkan 1 koin tembaga karena kenaikan harga beras, bisnis kami menurun dan ibu sangat mengkhawatirkan hal itu. Sebelum pelatihan bertahan hidup, ayah saya memberi aku mendapatkan uang saku paling banyak dalam hidupku 3 koin perak dari uang pribadinya. Membiarkanku pergi mencari seorang wanita dan mengucapkan selamat tinggal pada status perawan. Saat ini, semua prajurit sebelum Zhang Tai sudah berhenti berjalan ke depan. Orang-orang sepertiku yang mengambil 3 koin perak dari uang pribadi ayah mereka untuk meniduri seorang wanita dan bahkan merasa enggan untuk minum 1 mangkuk lagi minuman beras di rumah yang harganya 3 koin tembaga telah berpikir untuk melindungi orang-orang yang akan menghabiskan uang tersebut. Lebih dari gaji 1 tahun ayahku untuk membeli sepasang sepatu kulit. Aku berencana mengorbankan diriku untuk melindungi orang-orang yang bahkan tidak bisa berdiri 1 malam di depan musuh dan tidak mau memperhatikan seseorang sebelum mereka menjualnya. Lalu aku akhirnya mengerti kalau aku adalah orang paling bodoh di dunia. Saat itu, lusinan orang sebelum Zhang Tai sudah terdiam. Karena cerita ini sangat tulus, dapat menggugah mereka. Ketika Zhang Tai berbicara tentang bagaimana ayahnya memberinya 3 koin perak dari uang pribadinya agar dia bisa pergi demi seorang wanita dan bahwa dia hanya bisa mendapatkan 3 koin tembaga. Untuk semangkuk minuman beras, semua orang yang melihatnya teringat kembali pada pendapat mereka sendiri. Orang tua. Bahkan orang-orang yang sedang berlatih di taman bermain di sampingnya mendekat dan mulai mendengarkan cerita Zhang Tai. Tidak ada lagi Letnan 2 di kam darah besi yang seperti ini. Oleh karena itu, pada pagi hari ketika kota Blackhawk menyerah, aku akhirnya memahaminya lebih cepat dari siapapun dengan menerima kenyataan ini. Aku bahkan tidak mengasihani diriku sendiri atas hal itu, sebaliknya, aku merasa beruntung. Karena kakak laki-lakiku sedang bertugas di penjaga kota dari kota Blackhawk, memikirkan bahwa dia tidak perlu melawan kalian di medan perang, aku merasa sangat beruntung. Sedangkan untuk aliansi Andaman dan kota Blackhawk, aku lebih suka mereka berakhir. Tidak ada alasan untuk merasa sedih atas nasib mereka. Akhir, itu tidak ada hubungannya denganku. Meskipun kami tinggal di kota, ayahku bekerja keras setiap hari. Dia harus menyerahkan pajak. Ibuku rajin bekerja di rumah sementara bisnis pembuatan bir di rumah juga dipungut pajak. Kakak laki-lakiku telah menikmati wajib berdagang selama beberapa tahun dengan bertugas di penjaga kota. Aku bahkan punya kakak laki-laki tertua yang menjadi martir saat bertugas di ketentaraan. Tak seorang pun di keluarga kami berhutang apapun kepada kota Blackhawk dan Federasi Batubara, Baja, dan Besi. Sedangkan bagi para pebisnis itu, semua yang ada di kota Blackhawk didasarkan pada perdagangan, seolah-olah sedang berbisnis. Karena ini adalah perdagangan, aku tidak perlu melakukan apapun untuk itu, seperti mengorbankan diriku sendiri. Tidak buruk menjadi warga Kekaisaran Norman. Setelah menyadari bahwa saya telah menjadi warga negara, hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan aturan pelatihan bertahan hidup yang biadab yang diatur oleh Kekaisaran Norman untuk mematahkan leher pria kejam yang memilikinya. Mencoba membunuhku beberapa kali, di hadapan 1000 orang. Dia benar-benar binatang buas. Selain itu, aku menghajar anggota kelompoknya yang lain dengan menginjak mereka.
Saat itu, aku merasa sangat keren hingga aku benar-benar ingin berteriak keras-keras hidup Kekaisaran Norman. Setelah saya kembali ke rumah setelah pelatihan bertahan hidup, saya ditipu oleh penjahat yang mengirim saya ke belakang penyair, mengklaim bahwa saya adalah musuh Kekaisaran Norman. Syukurlah, ketika saya berada dalam pelatihan bertahan hidup, karena karma khusus, saya membentuk kekuatan tersembunyi darah besi, jadi aku tidak terbunuh di penjara kota Blackhawk. Juga seorang saudara dari kamp pramuka divisi nomor 39 yang saya selamatkan dalam pelatihan bertahan hidup telah secara positif memediasi hubungan dengan saya setelah mengetahui bahwa saya dikirim ke balik jeruji besi untuk membersihkan nama saya. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Lihat Kolonel Leibniz, yang, setelah mengetahui pengalamanku, segera merekrutku ke kamp darah besi dan menganugerahiku pangkat Letnan 2, sesuai aturan Kekaisaran Norman. Aku tidak menolaknya, malah aku merasa bersemangat karena promosi ini sangat keren dan menandakan masa depan yang cemerlang. Terlebih lagi, meski aku harus mengorbankan diriku sendiri, aku merasa bahwa aku akan memiliki masa depan yang lebih cerah dengan itu. Melayani Kaisar Kekaisaran Norman daripada melayani sekelompok orang yang hanya peduli dengan bisnis mereka. Adapun poin terakhir, saya memiliki pemahaman yang mendalam. Sambil tersenyum, Zhang Tai menepuk-nepuk pakaiannya sendiri dan menunjuk sepatu botnya. Letnan 2 dari Aliansi Andaman tidak akan mendapat perlakuan sebaik itu. Selain itu, menurutku seragam militer Letnan 2 ini sangat bagus, dan aku bahkan merasa enggan melepasnya. Kudengar perlakuan di kamp darah besi bahkan sangat buruk. Lebih tinggi dari batalion normal. Oleh karena itu, saya dengan senang hati mendaftar hari ini. Saat ini, banyak orang telah kehilangan rasa permusuhan dan kewaspadaan di mata mereka. Tidak ada lagi yang ingin melawan Zhang Tai. Dia hanya mengobrol dengan mereka seperti teman. Dalam hati mereka, mereka telah memutuskan bahwa dia dapat diandalkan, atau setidaknya tidak mengganggu. Saya tahu apa yang kalian semua pikirkan. Saya mengatakan ini kepada Anda untuk menjelaskan bahwa saya hanyalah orang biasa dan tidak berbeda dengan Anda kecuali saya sedikit lebih muda. Saya mengenakan seragam militer ini sepenuhnya karena karma. Saya tidak memiliki siapapun di atas sama sekali. Saya juga tidak menjilat sepatu atau bergantung pada siapapun. Saya di sini karena keberuntungan dan kekuatan saya sendiri. Saya tidak berharap mendapat sambutan dari Anda, dan saya juga tidak berencana untuk menjatuhkan Anda. Ada pepatah Tiongkok kuno, hanya melalui perjalanan jarak jauh seseorang dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari kudanya, hanya dengan berlalunya waktu seseorang akan dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari kudanya. Hanya dengan berlalunya waktu seseorang dapat mengetahui melihat dengan jelas orang di sampingnya. Saya tidak bermaksud untuk memamerkan apapun hari ini. Saya semua akan diuji oleh waktu. Sebagai pemimpin peleton Anda, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda di medan perang dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan membantu semua orang. Di antara kalian selamat, jika ada di antara kalian yang tidak percaya pada kekuatanku yang sebenarnya. Silakan bertarung denganku dalam waktu 2 hari. Kenapa tidak hari ini? Seorang pria tangguh dari peleton 3 bertanya karena penasaran. Karena aku baru saja disunat beberapa hari yang lalu, dan kondisinya belum pulih dengan baik. Kalau aku memukulmu, lukanya tidak akan segera pulih, yang membuatku merasa tidak enak badan. Tidak ada yang ingin penisnya dibalut seperti itu. Seorang mumi sepanjang hari kan? Kecuali seseorang tidak memiliki penis sama sekali, hanya dengan begitu dia tidak akan tahu betapa sakitnya dipotong di penismu. Mendengar jawaban seperti itu, banyak penonton yang terkejut sementara lebih banyak lagi yang tertawa. Beberapa pria yang teliti bahkan bersiul. Setelah melihat bahwa Zhang Tai tidak melawan orang-orang dari peleton 3, melainkan malah diejek oleh sejumlah besar hewan. Ketiga orang dari kelompok Beckham segera melepas celana mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengayunkan benda itu di selangkangan mereka ke arah mereka. Pamer. Semua orang kemudian tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa yang keras dan seruan aneh, mumi, Zhang Tai melepas resleting celananya, sehingga benar-benar mengagetkan banyak bajingan, dan mereka melolong. Zhang Tai tidak melawan orang-orang di peleton 3, namun tetap saja, dia diterima dengan baik oleh mereka. Freo, Guderian, dan beberapa perwira militer kemudian saling berpandangan, berdiri jauh dari hewan-hewan itu. Di kamp darah besi, tidak ada Letnan 2 baru yang bisa disetujui dan diterima oleh yang lain dalam waktu sesingkat itu. Sihir apa yang digunakan Zhang Tai? Kastil Besi Hitam bab 173, hierarki ada di mana-mana. Perbedaan hierarki Kekaisaran Norman ada di mana-mana. Saat makan siang, kantin kamp dibagi menjadi 7 bagian, prajurit biasa, kopral, sersan 1, letnan 2, letnan 1 dan mayor Guderian serta letnan kolonel Reinhardt. Semua orang makan di daerahnya masing-masing. Makanan dan hidangan juga berbeda untuk orang-orang dari tingkatan yang berbeda. Mulai dari letnan 1 dan seterusnya, setiap orang bisa mendapatkan buah-buahan sebelum makan siang.
Sedangkan untuk kapten, mereka bisa menikmati secangkir minuman beralkohol. Mayor Guderian dan Letnan Kolonel dilayani langsung oleh kepala juru masak kantin. Zhang Tai benar-benar memperluas visinya. Mereka bahkan mengikuti sistem hierarki yang ketat saat makan siang. Bukankah mereka takut akan adanya keterasingan dalam pasukan? Zhang Tai bertanya kepada seorang Letnan 2 yang sedang makan siang bersamanya. Mustahil, Letnan 2 yang sedang makan siang bersamanya menatap Zhang Tai dengan aneh. Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir kalau saja aku makan buah-buahan sebelum makan siang. Zhang Tai menjawab dengan jujur. Itu benar, karena aku juga memikirkan hal ini. Komandan Kompi Letnan 1 yang sedang makan buah-buahan pasti sedang memikirkan untuk minum secangkir minuman beralkohol. Mereka yang meminum secangkir minuman beralkohol itu pasti mengagumi perlakuan yang dinikmati bos. Begitu juga dengan prajurit biasa. Semua kopral bermimpi mendapatkan daging sebanyak para sersan. Semua sersan bermimpi mendapatkan sup sebanyak sersan pertama. Semua sersan pertama bermimpi memiliki asrama perwira militer dan seorang budak cantik yang bersalah untuk menghangatkan tempat tidur mereka. Kita semua mempunyai tujuan masing-masing. Di dalam pasukan, seseorang hanya bisa mengharapkan perlakuan yang lebih baik dengan memberikan pelayanan yang berjasa dan meningkatkan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, ini merupakan stimulatif bagi semua orang. Setelah berpikir sebentar, Zhang Tai menyadari bahwa itu benar. Sistem hierarki yang ada di mana-mana mendorong setiap orang untuk bekerja keras dan mengingatkan mereka akan statusnya masing-masing. Kekaisaran Norman benar-benar menakutkan. Hierarki adalah keteraturan. Keteraturan adalah keindahan. Zhang Tai ingat pepatah yang ada di benak setiap prajurit Norman yang diberitahukan oleh penasihat Vesi kepadanya. Sebuah negara yang bahkan membagi senjata militer ke dalam kelas yang berbeda untuk perwira militer dengan pangkat yang berbeda sungguh menakjubkan. Zhang Tai memutar otak. Mungkin penduduk Kekaisaran Norman telah dimasukkan ke dalam kelas yang berbeda, sehingga menimbulkan perlakuan berbeda sejak mereka lahir. Banyak orang mungkin telah bekerja keras untuk meningkatkan status dan pangkat sosial mereka sejak mereka masih muda. Sistem hierarki ketat Kekaisaran Norman terkenal di seluruh koridor klan manusia. Segala sesuatu di negara ini, termasuk kota dan masyarakat, dibagi ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Kota-kota di Kekaisaran Norman dibagi menjadi 9 kelas, sementara penduduknya juga dibagi ke dalam kelas dan pangkat yang berbeda. Kelas terendah adalah budak yang bersalah, diikuti oleh warga negara yang bersalah, kemudian warga negara rata-rata, tentara, kelas berjasa, bangsawan, dan kelas kekaisaran. Di antara kelas kekaisaran, yang paling terhormat adalah rumah tangga kekaisaran. Kaisar Kekaisaran Norman berdiri di puncak piramida hak di seluruh negeri. Ini adalah pembagian yang paling kasar. Konkretnya, budak yang bersalah juga dibagi lagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Di Kekaisaran Norman, kelas terendah adalah budak bersalah LV3. Jika budak yang bersalah LV3 tidak melanggar hukum sepanjang hidupnya, anak-anak mereka akan dipromosikan menjadi budak yang bersalah LV2. Budak bersalah LV3 tidak dapat dipromosikan kapanpun dalam hidup mereka. Namun, jika budak yang bersalah LV3 dapat memberikan pelayanan yang baik, anak-anaknya dapat langsung dipromosikan menjadi budak yang bersalah LV1. Demikian pula, budak yang bersalah LV2 memiliki satu hak istimewa lebih dari budak yang bersalah LV3. Setelah budak yang bersalah LV2 memberikan pelayanan yang baik, mereka dapat dipromosikan menjadi budak yang bersalah LV1. Setelah itu, jika mereka tidak melanggar hukum, anak-anak mereka bisa lepas dari status budak dan diangkat menjadi warga negara yang bersalah. Pada peringkat itu, mereka mulai memiliki beberapa hak sosial. Jika mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada negara, mereka dan anak-anak mereka dapat menjadi warga negara biasa, yang kemudian akan menikmati lebih banyak hak sosial dan sarana promosi. Di Kekaisaran Norman, seseorang atau sebuah keluarga, jika diturunkan menjadi budak bersalah tingkat 3. Mereka harus mengalami upaya setidaknya 3 generasi sebelum diizinkan memasuki masyarakat arus utama sekali lagi. Zhang Tai, misalnya, setelah dipromosikan menjadi Letnan 2, telah menjadi prajurit berpangkat rendah. Di Kekaisaran Norman, hanya orang-orang yang berasal dari keluarga di atas level tentara yang dapat diangkat menjadi perwira militer. Kolonel Leibniz adalah seorang prajurit berpangkat tinggi. Hanya setelah dipromosikan menjadi mayor jenderal barulah dia bisa menjadi anggota kelas berjasa. Struktur piramida kelas sosial di seluruh Kekaisaran Norman sama persisnya dengan mesin pembeda. Jika seseorang ingin menjadi anggota kelas bangsawan, tidak hanya di Kekaisaran Norman tetapi juga di negara-negara manusia lainnya. Hanya ada satu persyaratan, hanya orang-orang yang telah berjasa besar kepada umat manusia dalam pertempuran melawan iblis dengan membunuh. Mereka bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang dan menjadi bagian dari kaum bangsawan. Setelah Perang Suci pertama antara manusia dan iblis. Hal ini diklarifikasi dalam makna Karta Cemerlang Klan Manusia yang dirumuskan oleh negara-negara angkatan bersenjata.
dan kelompok agama di semua benua bahwa hanya orang yang membunuh iblis yang dapat dianugerahi gelar tersebut. Dari kaum bangsawan, aturan ini telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat, negara, dan angkatan bersenjata. Karena tidak membunuh iblis apapun, bahkan Lin Changjiang, gubernur zona militer perbatasan utara Kekaisaran Norman hanyalah anggota dari kelas berjasa, bukan anggota dari kelas bangsawan. Kelas bangsawan manusia di zaman besi hitam adalah perwakilan dari para elit dan pahlawan sejati, yang sepenuhnya bertentangan dengan para bangsawan yang muncul dalam sejarah sebelum bencana. Setelah tinggal di kamp darah besi hanya untuk 1 pagi, Zhang Tai menyadari bahwa dia sudah memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Bahkan prajurit rata-rata Kekaisaran Norman pun dapat menikmati perlakuan yang baik. Namun, karena kamp darah besi lebih istimewa di Angkatan Darat Kekaisaran Norman, para perwira militer di sini dapat menikmati perlakuan yang memikat. Di luar masa perang, semua orang di kamp darah besi dapat menikmati gaji 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan prajurit dengan pangkat yang sama di resimen lain. Di masa perang, semua orang di kamp darah besi menikmati gaji 2 kali lebih tinggi dibandingkan prajurit dengan pangkat yang sama di resimen lain. Artinya, Zhang Tai bisa mendapatkan 8 koin emas sebulan di sini. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan koin emas sebanyak ini setiap bulannya. Ini hanyalah salah satu hak istimewa para perwira militer di kamp darah besi. Selain itu, setiap perwira militer di sini bisa mendapatkan beberapa barang tetap yang sebagian besar berupa rokok dan gula batangan serta beberapa barang kecil lainnya yang sulit didapat di tempat lain. Selain mendapatkan materi yang melimpah, pengalaman menjadi prajurit atau perwira militer di kamp darah besi juga menjadi nilai tambah yang besar di mata atasan. Di pasukan tanduk besi, setiap perwira tempur utama di tingkat resimen telah bertugas di kamp darah besi selama lebih dari 3 tahun. Oleh karena itu, Zhang Tai memahami ungkapan pelapisan emas yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang bertugas di kamp darah besi. Ada nama lain untuk kamp darah besi di seluruh Kekaisaran Norman, kamp tinggi ganda. Salah satunya mengacu pada tingkat korban yang tinggi, sementara yang lain mengacu pada kemungkinan besar dalam menembus kemacetan di setiap level Iron Blood Fist. Karena double high, umumnya ada 2 jenis prajurit di sini. Yang pertama adalah pembuat onar, bajingan, dan tentara bajingan. Orang-orang yang menyusahkan dan liar yang tidak disukai atasan mereka akan dilempar ke kamp darah besi. Mereka kemudian akan tumbuh atau mati di dalam. Yang kedua adalah orang-orang yang benar-benar kejam. Mereka adalah para maniak perang yang bermimpi untuk menerobos kemacetan mereka dalam melatih keterampilan tinju darah besi melalui latihan dan pertempuran yang sulit di sini. Ini juga yang dilihat Zhang Tai ketika dia memasuki kamp darah besi divisi nomor 39 untuk pertama kalinya. Beberapa orang dengan malas berbaring dan tidur di bawah pohon di hari yang panas sementara yang lain sedang berlatih gerakan macan berbaring di tempat latihan di bawah terik matahari. Kulit mereka hangus hingga bahkan lapisannya pun retak dan menggulung. Di kamp darah besi, selain latihan 1 jam di pagi hari, tidak ada pelatihan lain yang diadakan untuk prajurit biasa. Semua orang bisa melakukan apapun yang mereka suka seperti berlatih atau tidur. Tak seorang pun akan peduli dengan apa yang Anda lakukan karena pertempuran yang dialami kamp darah besi menyaring mereka yang tidak memenuhi syarat untuk itu. Jika Anda cukup kuat, Anda akan selamat dari pertempuran. Jika tidak, wajar jika Anda tersingkir. Saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan orang lain. Para prajurit bersikap santai. Sebagai seorang perwira militer rendahan, tentu saja Zhang Tai akan lebih santai lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, besar atau kecil. Pada hari pertama dia mendaftar di kamp darah besi, dia mengetahui bahwa dia tidak melakukan apapun di sore hari. Divisi nomor 39 kota Black Hawk sekarang berada dalam kesiapan tempur tingkat 2 yang berarti bahwa tidak ada satupun prajurit biasa yang diizinkan meninggalkan kamp tanpa menerima perintah. Namun, para perwira militer kamp darah besi mengikuti aturan mendaftar 3 kali, pagi, siang, dan malam. Pada pagi harinya, para perwira TNI harus mengikuti senam pagi bersama prajurit selama 1 jam. Siang harinya, mereka harus makan siang di stasiun. Sore harinya, tiba waktunya untuk kembali ke asrama masing-masing dan tidur sebelum jam 12 siang. Perwira militer dilarang tidur di luar. Selain itu, kamp darah besi tidak lagi membatasi Zhang Tai. Dengan cara ini Zhang Tai mengetahui bahwa itu sebenarnya tidak membosankan seperti yang dia bayangkan di kamp darah besi. Sebelum dia diantar ke Kalur untuk pertempuran berikutnya, dia punya waktu sekitar 2 minggu untuk tinggal di kota Black Hawk, di mana dia bisa melakukan banyak hal. Kastil Besi Hitam Bab 174, Kehebatan Mumi. Tanggal 9 Agustus tahun 889 kalender Besi Hitam. Seperti biasa, Zhang Tai terbangun dari tidur nyenyaknya setelah pukul 6 pagi karena jam biologisnya. Saat dia membuka matanya, dia merasakan kekuatan fisik dan semangatnya melonjak seperti matahari terbit. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Ini adalah hari ketiga sejak Zhang Tai mendaftar di kamp darah besi. Tak disangka, saat ia memakai celananya, ia menemukan benda yang sudah 6 hari tidak berdiri itu akhirnya menjadi suram kembali.
Pada awalnya, Zhang Tai tidak menyadari apa maksudnya. Namun, saat dia mengenakan celananya, dia mengerti bahwa itu tidak menyakitkan lagi. Apakah lukanya sudah pulih? Zhang Tai kemudian segera melepas celananya dan membuka kain kasa yang menutupi penisnya. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa itu benar-benar pulih karena bekas luka sempit sekarang menandainya, meninggalkan daging segar. Hahaha. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia melepas semua pakaiannya dan bergegas ke kamar mandi. Dengan suara, huala-huala, dia menyalakan air panas dan mandi lama. Setelah itu, dia menyaksikan hal yang benar-benar baru itu, yang tidak seburuk beberapa hari terakhir ini. Selama beberapa hari ini, Zhang Tai telah mendapat julukan, Mumi. Meskipun banyak pria di Kamp Darah Besi yang mempunyai nama panggilan, namun nama panggilan Zhang Tai adalah yang paling keras. Setelah mengetahui alasan julukan ini, semua pria lainnya akan tertawa terbahak-bahak. Meski demikian, Zhang Tai tidak mempedulikannya karena ia merasa hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Karena mereka semua pria tangguh, tidak perlu mempedulikan hal itu. Tidak peduli apa, dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Manfaat yang didapat dari julukan itu adalah dalam beberapa hari semua orang di Kamp Darah Besi mengenal orang baru yang baru, Letnan 2 Mumi. Tentu saja masih banyak orang yang memanggilnya mainan anak laki-laki di belakang punggungnya. Tapi Zhang Tai tidak peduli mereka memanggilnya apa. Seperti apa yang Zerom katakan, jika orang lain memanggilnya seperti itu, dia hanya bisa menganggapnya sebagai kecemburuan mereka atas ketampanan dan kepribadiannya yang luar biasa. Itu benar-benar sebuah kecemburuan, dan itu adalah sebuah kecemburuan yang tidak terselubung. Orang-orang itu iri karena dia lebih tampan daripada mereka yang berseragam militer. Hahaha, ada hal lain yang harus diselesaikan hari ini. Itu adalah hari duelnya dengan Sodor. Zhang Tai tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kehebatannya. Dia terlalu rendah hati dalam beberapa hari terakhir, jadi sekarang saatnya dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada para bajingan itu. Dalam 2 hari terakhir di sini, pencapaian terbesar Zhang Tai adalah dia belajar mengemudi mobil. Dia sudah bisa mengendarai mobil untuk terbang mengelilingi kamp, yang membuat hari-harinya tidak terlalu membosankan dibandingkan sebelumnya. Zhang Tai merasa sangat menarik mengendarai mobil. Seperti berlari, apapun yang bisa memberinya rasa kebebasan seperti angin akan memikat hatinya. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir untuk pergi keluar dengan mengenakan rompi dan celana biasa, namun setelah memikirkan tentang duel tersebut, dia langsung mengenakan pakaian tempur Letnan Kekaisaran Norman. Dibandingkan dengan pakaian informal dan pakaian seremonial, pakaian tempur kerajaan Norman lebih pas, kompak, dan lebih fleksibel. Bahan utama bagian luarnya adalah kulit dengan kain benang yang diperkuat, memiliki tekstur yang kuat, dipintal di penggilingan batu. Selain itu, pakaian tersebut memiliki kemampuan pertahanan hingga tingkat tertentu. Dikatakan bahwa ada lapisan kawat halus yang bekerja di dekat jantung dan perut di dalam lapisan dalam, yang secara efektif dapat menahan bahaya yang ditimbulkan oleh anak panah. Perlakuan terhadap tentara Kekaisaran Norman juga bisa dilihat dari pakaian tempur ini. Meskipun pakaian tempur ini tidak bisa menandingi baju besi asli, Zhang Tai bisa memakainya dalam pertarungannya dengan Sodor tanpa harus khawatir akan terluka. Bagi orang lemah seperti Sodor, tentu saja Zhang Tai tidak perlu memakai baju besi apapun. Dia mengenakan pakaian tempurnya, sepasang sepatu bot kulit tinggi, dan sepasang sarung tangan tempur dan memandang dirinya di cermin. Seluruh set mencakup 2 warna, merah dan hitam, yang cocok satu sama lain dan membuatnya lebih gagah. Zhang Tai, kamu terlihat sangat tampan. Zhang Tai bergumam di depan cermin sebelum mengungkapkan senyuman. Dia kemudian mengambil pedang tempur besar seberat 358 kg yang tergantung di rak senjata dan dengan mudah mengangkatnya di bahunya sebelum berjalan keluar dari asrama. Saat dia pergi, terompet pagi perkemahan darah besi baru saja dibunyikan. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena dia telah pulih dengan baik atau telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan setelah memakan 2 buah dari pohon kecil itu. Tetapi hanya dalam waktu 1 minggu, Zhang Tai sudah merasakan bahwa pedang berat itu sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Dan dia bisa memindahkannya dengan lebih mudah. Ketika Zhang Tai turun, dia bertemu dengan Letnan 2 lainnya yang baru saja bangun. Saat melihat pedang berat sepanjang lebih dari 2 meter di bahu Zhang Tai, Letnan 2 itu sangat terkejut hingga mulutnya terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur ayam. Pagi, Letnan 2 Goethe? Zhang Tai dengan antusias menyapa Letnan 2 kompi kedua Kamp Darah Besi yang tinggal di lantai 3. Apakah benda besar yang ada di pundakmu? Apakah itu kayu yang dicat? Letnan 2 menatap Zhang Tai dengan tidak percaya. Ketika Zhang Tai menyapanya, dia bisa dengan mudah dan mantap memegangnya hanya dengan 1 tangan. Penampilannya sangat kontras antara sosok rata-ratanya dan benda besar di bahunya yang menimbulkan kecurigaan Letnan 2. Zhang Tai hanya memberinya senyuman. Letnan 2 Goethe kemudian berjalan mendekat dan menjentikkan bilah pedang besar itu dengan jarinya. Tidak mendengar suara sama sekali karena bebannya yang berat, wajah Letnan 2 Goethe langsung mengejang.
Dia dengan paksa menelan ludahnya dan menatap Zhang Tai dengan terkejut. Berapa beratnya? 358 kilogram. Apakah ini senjata tempur utamamu? Ya, ketika penasihat Fei mengajakku memilih senjata di gudang senjata, aku merasa pedang berat ini nyaman. Jadi aku memilihnya, Zhang Tai menjawab dengan nada polos. Benda apa ini? Saat melihat gigi gergaji besar di sisi lain pedang pertempuran besar itu, Letnan 2 Goethe merasakan keringat dingin membasahi lehernya. Kepada Tuhan, mengapa tidak menyerangku dengan sambaran petir itu? Saya juga ingin terkena Savant Syndrome pasca stroke petir. Zhang Tai kemudian turun bersama Goethe. Yang terakhir ini benar-benar ketakutan. Ketika mereka berpisah di pintu masuk gedung asrama, Zhang Tai langsung menuju ke tempat peleton ketiga sedang melakukan latihan paginya. Dia kemudian dengan paksa menancapkan bilah pedang berat itu ke tanah, membiarkannya bersandar di sana. Zhang Tai sendiri kemudian menunggu orang-orang dari peleton ketiga keluar. 5 menit setelah klakson pagi dibunyikan, 50 orang tangguh dari peleton ketiga kompi kelima Kam Darah Besi dengan cepat berkumpul di tempat berkumpul. Tentu saja, semua orang memperhatikan Zhang Tai dalam pakaian tempurnya dan pedang tempur menakutkan di hadapannya. Bukan hanya mereka, bahkan setengah dari orang-orang di tempat latihan pun menyadarinya. Sebagai pemimpin peleton, misi Zhang Tai adalah memimpin orang-orang ini menyelesaikan pelatihan dasar 2 jam di pagi hari. Selain itu juga mampu merumuskan konten pelatihan. Pagi ini, kita akan melakukan latihan kekuatan. Pernahkah kamu memperhatikan pedang ini? Jika kamu ingin menunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah pria sejati, cabut pedang ini dari tanah dan masukkan kembali ke dalam tanah seperti yang kamu lakukan. Ceka wanita, jika kamu bahkan tidak bisa melakukan gerakan sederhana ini, mulai hari ini, sebaiknya kamu tidak mengatakan bahwa kamu laki-laki di depanku. Sambil tersenyum, Zhang Tai mengucapkan kata-kata berbisa seperti gigitan ular yang menstimulasi harga diri menyedihkan orang-orang itu terhadap hewan jantan. Mirip dengan Letnan 2 Goethe, saat melihat pedang ini, beberapa pria juga mengira itu hanyalah tipuan nakal Letnan 2 Mumi, mengecat pedang kayu untuk menipu orang lain. Banyak orang saling bertukar pandang. Siapa yang ingin mencoba dan membuktikan bahwa mereka laki-laki? Saya akan. Beckham, yang tingginya kira-kira 2 meter, keluar dari grup dan berhenti di depan Zhang Tai. Mengulurkan kedua tangannya, Beckham memegang gagang pedang. Saat dia melakukannya, wajahnya langsung berubah saat indera perabanya memberitahunya bahwa pedang itu tidak terbuat dari kayu. Beckham menggeram seperti binatang buas. Dia kemudian membuat mabu satu. Otot dan pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, wajahnya menjadi sangat merah saat dia mencoba menarik pedang besar itu dari tanah. Setelah pedang besar seberat 358 kg itu ditusukkan ke tanah, seseorang membutuhkan kekuatan yang lebih dari itu untuk menariknya keluar. Demikian pula, tidak sulit bagi seseorang untuk melontarkan kekuatan seberat 358 kg, namun jauh lebih sulit bagi seseorang untuk mengambil benda seberat 358 kg. Akhirnya ketika dahi Beckham mengeluarkan keringat, ia mampu mengeluarkannya kurang dari 10 cm. Setelah menggeram seperti binatang buas selama 3 menit, Beckham akhirnya merasa kakinya lemas, seperti kelelahan seketika, dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Setelah dengan kikuk berdiri, rasa malu tertulis di seluruh wajahnya. Siapa yang berikutnya? Semua orang kemudian saling menatap. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk membuktikan diri? Zhang Tai mengejek. Bagaimana kamu akan membuktikan kepada kami bahwa kamu sendiri yang telah memasukkannya ke dalam tanah? Bagaimana kamu akan membuktikan kepada kami bahwa kamu adalah pria sejati? Seorang pembuat onar di peleton membantah dengan nada aneh. Itu sangat sederhana. Zhang Tai tersenyum ketika dia mulai menggunakan ki-nya. Kemudian, dia hanya menggunakan satu tangan untuk menarik pedang besar itu dari tanah. Setelah itu, dia memasukkannya kembali ke depan semua orang, itu masuk 2 kaki ke dalam tanah. Dia kemudian menariknya keluar sekali lagi dan memasukkannya kembali. Melihat Zhang Tai melakukan hal itu 2 kali berturut-turut, semua orang terdiam, bahkan para pembuat onar pun menutup mulut mereka. Dengan tangan bersilang di belakang punggung, Zhang Tai tampak seperti petarung yang sangat terampil. Namun, otot dan pembuluh darah di tangan yang dia gunakan untuk mencabut pedang sudah mulai bergetar. Zhang Tai kemudian memegangnya menggunakan tangannya yang lain. Meskipun dia terlihat tenang di mata orang lain, dia merasa sudah menghabiskan sebagian besar energinya. Hanya setelah 2-3 tebasan, otot-otot di tangan kanannya mulai bergetar seperti senar harpa, mengirimkan protes kepada Zhang Tai. Sebuah pemikiran melintas di benak Zhang Tai. Jika aku bisa membunuh setumpuk serigala besar dan memakan beberapa buah 7 kekuatan serigala besar, akan lebih mudah bagiku untuk melakukan ini. Setelah melihat demonstrasi dilakukan 2 kali, semua orang mulai mengantri untuk mencoba apakah mereka bisa menariknya keluar dari tanah dan memasukkannya kembali. Semua orang ingin melihat betapa kuatnya Zhang Tai. Setelah lebih dari 50 pria mencobanya, mata mereka mulai dipenuhi rasa kagum terhadap Zhang Tai.
Melihat kekuatan yang begitu besar di depan mereka, tidak ada lagi yang ingin menjelek-jelekkan dia. Pada akhirnya, bukan hanya para prajurit dari peleton ketiga, bahkan para prajurit dan perwira militer Kam Darah Besi lainnya pun telah mengantri untuk mencobanya. Mereka semua ingin menguji, apakah mereka laki-laki atau bukan. Pada akhirnya, para prajurit Kam Darah Besi merumuskan sebuah peringkat. Mereka yang tidak bisa menggerakkan pedang sama sekali adalah perempuan, mereka yang bisa menarik sebagian dari tanah adalah setengah perempuan, mereka yang bisa menariknya keluar dari tanah. Namun gagal memasukkannya ke dalam adalah manusia setengah, mereka yang dapat mencabutnya dan dengan enggan memasukkannya ke dalam tanah. Namun tidak dapat memastikan bahwa benda itu dapat berdiri dengan kokoh adalah orang-orang yang tidak berdaya. Hanya mereka yang bisa menariknya keluar dari tanah dan dengan ganas memasukkannya ke dalam, membiarkannya berdiri kokohlah yang merupakan laki-laki sejati. Apa itu pria sejati? Pria sejati dapat menariknya keluar dan memasukkannya kembali. Sepanjang pagi, sekelompok tentara dan perwira militer Kam Darah Besi ditarik oleh Zhang Tai untuk menggeram di seluruh tempat latihan. Para pria tangguh bersaing satu sama lain dengan keringat bercucuran di bahu mereka untuk mendapatkan reputasi sebagai pria sejati. Mereka yang menyebut Zhang Tai sebagai mainan anak laki-laki segera menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa menandingi mainan anak laki-laki. Oleh karena itu, mereka semua merasa sangat malu. Menjelang waktu makan siang, bahkan Kolonel Reinhardt pun tertarik. Di bawah tatapan penuh kekaguman dari tumpukan hewan, pedang berat itu dengan mudah ditarik keluar dari tanah oleh Kolonel Reinhardt. Setelah beberapa gelombang santai, dia menebasnya ke bawah. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terkalahkan melonjak ke depan dari pedangnya seperti sambaran petir dan langsung membuat celah di tanah sedalam 1 kaki dan panjang 10 meter. Semua orang dikejutkan oleh sambaran petir, termasuk Zhang Tai. Hahaha, pedang ini terasa sangat hebat. Aku akan memainkannya suatu hari nanti. Kolonel Reinhardt tertawa terbahak-bahak. Biarkan semua bajingan itu mencobanya hari ini. Semua yang disebut perempuan dilarang makan hari ini. Mulai sekarang, aku ingin satu kompetisi seperti ini setiap minggunya, dan mereka yang akhirnya disebut perempuan tidak boleh makan pada hari itu. Setengah wanita hanya bisa makan 1 kali makan. Mereka yang membuat kemajuan akan menikmati makanan tambahan. Sedangkan untuk pria sejati itu, ayah ini akan menghadiahkan mereka sebungkus cerutu. Mengatakan ini, Kolonel Reinhardt mengeluarkan sebungkus cerutu dan melemparkannya ke Zhang Tai. Saat melihatnya, tumpukan hewan itu meneteskan air liur. Setelah mencapai tujuannya, Zhang Tai menggaruk kepalanya. Kolonel, saya harus menggunakan pedang ini pada sore hari. Mungkin tidak ada cukup waktu bagi semua orang untuk mencobanya. Jika demikian, saya khawatir pedang ini tidak akan berakhir sampai malam. Untuk apa kamu menggunakan pedang di sore hari? Seseorang ingin berduel denganku, aku harus berada di sana. Zhang Tai menjawab dengan jujur. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai menyadari bahwa keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Segera setelah itu, termasuk Reinhardt, semua orang menjadi marah. Apa? Bajingan mana yang berani menantang seorang perwira militer di antara kita, Kam Darah Besi? Bagaikan singa yang dihasut serangga. Suara marah Reinhardt begitu keras hingga mengejutkan seluruh perkemahan Darah Besi. Persetan dengannya, persetan dia. Panggil saudara-saudara dari Kam Kendaraan Lapis Baja untuk memulai kereta perang. Ambil senjatamu. Semua orang kemudian menjadi sangat bersemangat, terutama pasukan peleton ketiga Zhang Tai yang telah ditaklukkan olehnya. Mereka begitu bersemangat hingga berlarian sambil melompat-lompat seperti orang gila. Mengapa mereka begitu bersemangat? Itu hanya duel, tidak perlu membuat keributan. Zhang Tai merasa pusing. Satu mabu adalah keterampilan dasar bagi pembelajar kungfu. Saat berlatih mabu, mereka harus berdiri tegak di tanah dengan lutut ditekuk seperti kuda berdiri di tanah. Setelah mereka melewati celah mabu, mereka bisa berdiri kokoh di tanah alih-alih terjatuh saat melawan orang lain. Kastil Besi Hitam Bab 175, Rahasia Kemartiran. Hari ini, Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 jauh lebih ramai dari sebelumnya. Meskipun ini masih liburan musim panas, jumlah orang yang masuk ke sekolah hari ini beberapa kali lebih besar dari biasanya. Setelah mendengar desas-desus tentang duel tersebut, semua orang berdatangan ke sekolah pada sore hari, termasuk teman sekelas Zhang Tai, siswa laki-laki dan perempuan dari sekolah lain yang telah mengikuti pelatihan bertahan hidup. Dan lainnya dari semua lapisan masyarakat. Sekolah Menengah Pria Nasional ke-7 di kota Black Hot adalah lautan manusia. Bukan hanya taman bermain tempat Zhang Tai berduel dengan Sodor, bahkan koridor di gedung pengajaran pun ramai. Barley dan anggota Hit Plain Brotherhood lainnya telah datang. Serta 64 saudara dari Guts Bliss Association yang telah ditipu oleh Zhang Tai di Tambang, Pandora, Alice, Beverly, dan sekitar 1.000 siswa perempuan dari 2 sekolah menengah dan guru perempuan. Dari beberapa sekolah, duel ini merupakan duel publik pertama di kota Black Hot dalam puluhan tahun terakhir, juga merupakan duel pertama setelah kota Black Hot dimasukkan ke dalam Kekaisaran Norman. Peristiwa seperti duel bisa saja menimbulkan keingintahuan banyak orang,
apalagi yang terjadi begitu dekat dengan mereka. Jadi tidak ada yang mau melewatkannya. Karena sekolah tersebut terlalu padat penduduknya, administrasi militer kota Black Hawk mengirimkan beberapa kelompok tentara ke sini untuk menjaga ketertiban jika terjadi kerusuhan. Sedangkan untuk duel itu sendiri, bahkan administrasi militer kota Black Hawk tidak punya hak untuk ikut campur. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa hal tersebut berlangsung berdasarkan premis keterbukaan dan keadilan. Dibandingkan dengan aliansi Andaman yang melarang duel, itu adalah upacara yang sangat sakral dan hikmat di Kekaisaran Norman. Semua duel yang sah akan dilindungi oleh hukum kekaisaran. Sedangkan untuk duel balas dendam antara anggota dua keluarga yang memiliki ikatan darah berdasarkan aturan pelatihan bertahan hidup yang biadab, mereka dilarang untuk diganggu oleh orang lain. Dari gerbang sekolah ke dalam, para prajurit berseragam dan baju besi militer berwarna merah tua, dengan senjata di tangan, berdiri di setiap sudut kampus. Yang membuat duel ini terasa hikmat dan bermartabat. Meski banyak orang berkumpul di kampus, tidak ada yang berteriak keras. Mereka hanya berbagi pendapat tentang hasil dan bagaimana kelanjutannya. Mengenai penyebab duel ini, lebih dari 1.000 orang telah mendengarnya ketika Garner dan Sharon menceritakan keseluruhan cerita ketika mereka melihat bahwa Zhang Tai telah mematahkan leher Zuhair di kantin. Zuhair lah yang memikirkan konspirasi untuk membunuh Zhang mengikat. Yang terakhir kemudian membunuh Zuhair untuk membalasnya dengan hal yang sama. Mengenai membunuh seseorang yang berencana membuangmu dengan cara yang tidak baik, tidak ada salahnya membalasnya tanpa kebaikan. Karena kematian Zuhair sama sekali tidak patut disayangkan, ketika kakak laki-lakinya Sodor muncul di sekolah, yang menunggunya hanyalah bisikan dan desisan. Satu-satunya hal yang membuat orang penasaran adalah bagaimana Glaise bisa menghilang dalam pelatihan bertahan hidup. Banyak orang berspekulasi bahwa dia pernah bertemu Zhang Tai di suatu tempat, dan kemudian dibunuh. Karena Zhang Tai tidak mengakui pembunuhan tersebut, maka spekulasi ini tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, Zhang Tai hanyalah seorang prajurit LV2 di mata banyak orang. Jadi bagaimana dia bisa membunuh Glaise yang sudah berada di LV3? Seseorang kemudian memikirkan keterampilan melempar tombak legendaris Zhang Tai. Jika dia menggunakannya, mungkin saja dia telah membunuh Glaise. Jika lemparan tombak Zhang Tai benar-benar hebat seperti yang dikabarkan, bahkan jika dia hanya seorang prajurit LV2, dia masih bisa dengan mudah membunuh seorang prajurit LV3. Jika tombak jatuh dari langit, membuat lubang di dadanya, Glaise juga akan terbunuh, meskipun dia sekuat dan lincah seperti prajurit LV3. Sebelum senjata lempar sekuat itu, tidak ada peluang baginya untuk melawan. Namun, dalam duel hari ini, Zhang Tai dilarang menggunakan tombak atau senjata lempar lainnya. Kakak laki-laki Zuhair sudah menjadi prajurit LV4. Jika Zhang Tai, seorang lulusan baru yang berada di LV2 paling banyak LV3, yang baru saja menyelesaikan pelatihan bertahan hidup harus bertarung melawannya. Apakah ada peluang baginya untuk menang? Ketika Sodor muncul, dia sedang memegang senjatanya, tombak standar yang ditingkatkan yang diproduksi di kota Black Hawk. Panjangnya lebih dari 2 meter dan seluruhnya terbuat dari baja. Kepalanya lebih berat dan diameternya lebih besar daripada tombak standar rata-rata. Beratnya lebih dari 30 kg. Seorang prajurit LV4 yang tidak menggunakan pedang panjang tapi senjata berat bergagang panjang untuk melawan lulusan baru, tampaknya Sodor berencana untuk tidak tahu malu. Sedangkan untuk LV2, bahkan lulusan LV3, tidak peduli senjata apa yang dia pilih, panjang atau pendek, jika dia harus menghadapi prajurit LV4 dengan senjata bergagang panjang di tangannya. Dia akan terbunuh bahkan sebelum dia bisa mendekatinya. Lawan, inilah kelebihan senjata dengan gagang panjang. Sekalipun senjatanya lebih panjang 1 inci, itu akan lebih kuat. Dengan asumsi adanya kesenjangan besar dalam kekuatan tempur antara kedua pihak, keunggulan senjata bergagang panjang sangat menentukan. Banyak orang mengetahui rencana Sodor. Jadi ketika dia mengambil tombak panjangnya dan berdiri di platform tinggi dengan tangan bersilang, desisan dari sekeliling menjadi lebih keras. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Zuhair masing-masing lebih tidak tahu malu dibandingkan yang lain. Tak terpengaruh oleh reaksi penonton, Sodor menampakkan bayangan senyuman dingin di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari, menunggu dimulainya duel. Duel Kekaisaran Norman biasanya ditetapkan pada pukul 14. Seharusnya tidak terlalu dini atau terlambat. Ini adalah keputusan Kekaisaran Norman yang konon dipinjam dari kebijaksanaan timur. Karena matahari tergantung tinggi di langit pada jam-jam seperti ini, dan juga paling terang, matahari memiliki yang paling banyak pada hari itu. Selain itu, orang yang dibunuh pada saat ini tidak akan membentuk hantu yang dianiaya, sedangkan si pembunuh tidak akan terjerat dengan hantu yang dianiaya. Oleh karena itu, kali ini cocok untuk duel dan mengeksekusi penjahat. Melihat ekspresi percaya diri Sodor, banyak orang yang peduli pada Zhang Tai mulai mengkhawatirkannya. Seperti para anggota Asosiasi Kebahagiaan Dewa yang tidak mengetahui perubahan status Zhang Tai baru-baru ini. Apakah menurutmu Zhang Tai akan baik-baik saja kali ini?
Potter si pemegang api bertanya kepada Francis dengan suara rendah dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Mereka berdua berdiri di platform tinggi yang ditempati oleh anggota God's Bliss Association, yang tercerahkan akan baik-baik saja. Jangan lupa bahwa dia telah diberkati oleh keterampilan berkah besar. Francis menjawab dengan suara rendah juga. Mereka kemudian saling berbisik di antara kerumunan asosiasi kebahagiaan dewa, tidak takut dikejutkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dikatakan bahwa banyak saudara yang telah merasakan sedikit efek dari keterampilan berkah besar. Perasaan apa itu? Aku tidak tahu apakah itu efek dari skill berkah besar atau bukan, tapi banyak saudara yang merasa semakin santai akhir-akhir ini. Mereka selalu merasa dipenuhi dengan rasa senang. Aku juga punya 2 pengalaman serupa. Potter berbisik. Itu benar. Kita harus percaya pada orang yang telah mencerahkan kita. Putra seorang tukang kebun di kota Blackhawk mengangguk dengan penuh kekuatan. Rasa kesucian terlihat di matanya. Martir, demikian sebutannya, telah memberinya rasa kesucian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang lain tidak bisa merasakannya. Namun, Franciscus bisa. Tampaknya setelah mendapat sebutan ini, dia perlahan-lahan kehilangan perasaan rendah diri dan berpikiran sempit. Dia mulai menyikapi kemalangan dan kepahitan kehidupan sehari-hari dengan cara yang berbeda. Setelah mendapatkan manfaat dari hal ini, ia menjadi lebih positif dan berkompromi. Baru setelah beberapa hari kembali ke rumah, anggota keluarganya sudah merasakan perubahannya. Setelah kembali, entah dipukuli atau disumpah oleh ayahnya yang mabuk, Francis tidak membantah lagi. Dia juga tidak memelototi ayahnya. Sebaliknya, dia diam-diam menanggung semuanya, mengerahkan seluruh upayanya untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Francis. Ia menemukan bahwa ketika seseorang memutuskan untuk menjadi martir, ia tidak akan mempertimbangkan dirinya sendiri lagi, melainkan hanya akan mempertimbangkan orang lain. Di dalam hatinya, diri yang sepenuhnya baru dan glamor perlahan-lahan muncul. Pada malam 4 hari yang lalu, ayahnya pulang larut malam setelah minum banyak alkohol. Jika sebelumnya, Francis akan bertengkar dengan ayahnya dengan keras. Namun, kali ini dia tidak melakukannya. Dia hanya dengan tenang tinggal di rumah seperti anak yang tidak bersalah. Ketika ayahnya mengetuk pintu, Francis membukanya dan membantu ayahnya masuk. Dia kemudian mulai membersihkan muntahan dari pakaian ayahnya. Setelah itu, dia mencuci muka ayahnya dan membersihkan tubuhnya sebelum memberinya sup yang menenangkan. Setelah itu, dia membawa makan malam itu kembali ke meja makan. Meskipun dia dibalas oleh ayahnya yang mabuk dan meninju wajahnya, Francis tidak memberikan tanggapan apapun. Sebaliknya, dia terus menjadi anak yang lugu tanpa pemikiran pribadi. Akhirnya, ketika dia mulai membasuh kaki ayahnya, tiba-tiba air mata mengalir di pipi ayahnya, matanya terpaku padanya. Sejak hari itu, ayahnya tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Dia bahkan tidak minum setetes pun alkohol lagi. Setiap kali dia ingin minum, dia akan menyesap cuka. Alhasil, keluarga Francis sudah mulai berubah. Dia berhutang semua perubahan pada efek menjadi martir suci setelah mengikuti upacara ilahi itu. Franciscus merasa sudah sedikit memahami rahasia menjadi martir. Sodor, di platform duel mendesak para guru yang bertindak sebagai notaris untuk memanggil Zhang Tai keluar. Namun, Zhang Tai tidak menunjukkan dirinya. Sekitar 10 menit sebelum duel dimulai, ketika masa sudah memutuskan bahwa Zhang Tai tidak berani untuk tidak datang dan saling berbisik tentang hal itu, Zhang Tai akhirnya tiba. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana dia akan menampilkan dirinya. Kedatangannya membuat kekacauan terjadi di kampus. Dalam pakaian tempur Letnan II Kekaisaran Norman yang gagah berani, Zhang Tai muncul di luar gerbang sekolah di atas kendaraan lapis baja beroda, diikuti oleh puluhan kendaraan militer yang penuh dengan tentara dari Kam Darah Besi. Kendaraan militer ini melaju langsung melewati gerbang sekolah dan berhenti di depan platform duel di taman bermain. Banyak orang segera menyadari bahwa orang sombong berpakaian Letnan II yang duduk di atas kendaraan lapis baja Kekaisaran Norman adalah protagonis dari duel hari ini, Zhang Tai. Kemudian, semua penonton menjadi tercengang, dan seluruh kampus menjadi sunyi seketika. Kastil Besi Hitam bab 176, Tragedi Sodor. Semua orang menjadi tercengang dan diam ketika Zhang Tai melompat dari kendaraan lapis baja. Zhang Tai tahu ini sudah keterlaluan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah orang-orang di Kam Darah Besi mengetahui bahwa seseorang akan menantangnya berduel, mereka akan menganggap ini sebagai sebuah provokasi terhadap seluruh Kam Darah Besi itu sendiri, sebuah penghinaan terhadap nama mereka. Karena perkemahan darah besi dikenal memiliki tingkat korban tertinggi di Kekaisaran Norman, di hati para prajurit yang percaya pada dewa perang. Jika seseorang ingin berduel dengan salah satu dari perkemahan itu menandakan bahwa dia bersumpah untuk melakukannya. Orang-orang dari perkemahan darah besi itu harus mati secepat mungkin di medan perang. Zhang Tai terdiam ketika mendengar hal ini. Syukurlah, setelah mendengar penyebab duel ini, tidak semua orang dari perkemahan darah besi bergegas keluar.
Di bawah perintah Bos Reinhardt, hanya sebagian kecil yang diizinkan berangkat. Lebih dari 100 orang keluar dari kamp dengan kendaraan lapis baja atau militer. Sangat marah, orang-orang tangguh dari kamp darah besi itu ingin melihat bajingan cakap seperti apa yang berani berduel dengan pria sejati nomor 1 di kamp darah besi. Saat Zhang Tai melompat dari kendaraan lapis baja, dua pemimpin tim kecil yang dikirim oleh administrasi militer Kekaisaran Norman untuk menjaga ketertiban berlari ke arahnya. Berdiri tegak, mereka memberi hormat militer kepada Zhang Tai. Tuan, kami telah menerima perintah dari administrasi militer Kekaisaran Norman untuk menjaga ketertiban di sini. Kami bertanya-tanya mengapa saudara-saudara dari kamp darah besi datang ke sini. Dan apakah Anda memerlukan koordinasi kami untuk menyatukan komando? Di kerajaan Norman yang memiliki sistem hierarki yang ketat, tanpa ada acara khusus, dimanapun penuh dengan tentara. Terutama dalam menjalankan tugas, orang yang memiliki pangkat tertinggi saat ini akan memiliki otoritas tertinggi. Sekarang di sekolah, Zhang Tai memiliki pangkat militer tertinggi, yaitu Letnan 2. Oleh karena itu, dua pemimpin tim yang dikirim untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik berlari ke arahnya atas inisiatif mereka sendiri untuk menanyakan apakah dia ingin memandu pergerakan mereka atau tidak. Hal ini menunjukkan kesadaran diri seorang prajurit Kekaisaran Norman. Tidak perlu, aku di sini untuk urusan pribadi. Jalankan saja tugasmu, jaga ketertiban dengan baik. Iya Pak, meski penasaran, kedua ketua tim tak berani bertanya lebih lanjut. Saat ini, ketertiban di sekolah sangat baik. Terutama ketika sekelompok pria tangguh melompat dari kendaraan lapis baja satu persatu, tidak ada satupun penonton yang berani bersuara. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut bahkan sudah mulai menyesali keputusannya. Mereka semua mulai berdoa di dalam hati, berharap tidak terlibat dalam masalah apapun. Sebagai warga kota yang diduduki, banyak orang di sini tentu saja terpesona oleh tentara Kekaisaran Norman yang mengenakan seragam militer berwarna merah tua. Disaksikan oleh banyak orang ini, Zhang Tai merasakan kulitnya di bawah pakaian tempur mulai memanas. Mereka yang akrab dengannya semua memandangnya dengan takjub dan tidak percaya. Saat melihat Kapten Kerlin, Zerom, dan guru-guru lain dari Komite Pengawasan Sementara yang ditempatkan di Kastil Serigala Liar, Zhang Tai berjalan ke arah mereka dan memberi hormat pada guru-guru itu sendiri. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan di Kastil Serigala Liar, maaf telah membuatmu kesulitan. Karena Kapten Kerlin dan Zerom sudah lama mengetahui status Zhang Tai karena dia telah mengungkapkannya kepada mereka sebelumnya, meski mereka masih terkejut saat melihatnya. Mereka bisa memahami apa yang terjadi. Namun, guru lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Lulusan baru segera menjadi Letnan 2 Kekaisaran Norman. Hal ini jarang terlihat bahkan di seluruh Kekaisaran Norman sendiri, apalagi kota Blackhawk, yang baru diduduki kurang dari 1 bulan. Di mata banyak orang, Zhang Tai sama cemerlangnya dengan matahari. Apakah Zhang Tai ini adalah anak cinta dari tokoh besar Kekaisaran Norman yang tersisa di kota Blackhawk? Pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang sekaligus. Kapten Kerlin memulihkan ketenangannya dan berjalan ke platform duel sebelum dengan keras menyatakan, karena Zhang Tai telah tiba, kita akan memulai duel. Setelah berjalan ke platform duel, saat melihat Sodor yang wajahnya memutih sepenuhnya, Zhang Tai menyeringai. Banyak orang yang tidak mengenalnya sebelumnya berteriak saat melihat Zhang Tai berjalan ke platform duel. Suara-suara itu diikuti oleh desahan dan batuk. Senjata boleh digunakan dalam duel ini. Sodor memilih tombak panjang, kamu juga bisa memilih senjata yang sama. Kapten Kerlin mengingatkan Zhang Tai. Minggir, minggir, ini senjata pemimpin peleton kita. Saat Kapten Kerlin selesai berbicara, Beckham dan Moose, dua setengah wanita dari peleton ketiga, membawa pedang tempur Zhang Tai yang menakutkan ke platform. Sambil mengulurkan satu tangan, Zhang Tai mengambil pedang tempur seberat 358 kg itu. Sekelompok penonton lainnya terkejut hingga terdiam sekarang. Bajingan, apakah pedang perang yang menakutkan itu seukuran pintu yang digunakan untuk bertarung? Melihat Zhang Tai memegang pedang perang yang menakutkan itu di tangannya, Sodor benar-benar ketakutan. Bahkan tombak panjangnya meluncur ke tanah dari tangannya, menimbulkan suara dong yang keras. Wajahnya menjadi pucat pasi, Sodor buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. Melihat tatapan Sodor yang tercengang, para prajurit yang mengelilingi platform duel menjadi sangat marah. Pria penakut seperti itu berani berduel dengan perwira militer kamp darah besi, dan bahkan dengan seseorang yang memiliki kekuatan aneh namun juga disukai oleh dewa pertempuran. Pria pemalu itu benar-benar tidak takut mati. Beckham dan Moose yang membawa senjata Zhang Tai langsung tersenyum lebar. Pemimpin peleton, apakah orang bodoh itu yang ingin berduel denganmu? Ya, Zhang Tai mengangguk. Jangan biarkan orang itu mati terlalu cepat. Itu akan mempermalukan nama panggilanmu Mumi. Tidak menarik jika langsung membelahnya menjadi dua bagian. Seperti caramu menepuk mentimun. Kamu harus menepuk seluruh tubuhnya mulai dari kaki hingga kepalanya dengan ini, sertifikasi manusia. Kesal, mendengar Beckham memanggil nama panggilannya pada kesempatan ini.
Zhang Tai menjadi sangat marah hingga dia bahkan ingin mengusir orang ini dari peron. Sertifikasi pria adalah nama yang diberikan para prajurit pada pedang tempur Zhang Tai. Mereka tahu bahwa pedang perang telah lama berada di gudang divisi karena tidak ada letnan yang bisa menggunakannya. Ketika mereka mengetahui bahwa Zhang Tai bisa menyerang dengan itu, semua orang merasa terhormat. Tidak peduli apapun yang terjadi. Orang yang dapat menggunakan sertifikasi manusia ini adalah seorang perwira militer dari Kam Darah Besi. Yang dapat menyatakan kembali bahwa Kam Darah Besi adalah pasukan paling kuat di seluruh divisi. Itu sudah cukup. Bisakah kita mulai? Zhang Tai bertanya pada pria bermata satu yang berjalan di platform duel. Saat ini, hanya ada dua orang di peron, Zhang Tai dan Sodor, yang seluruh tubuhnya gemetar. Ya, kamu bisa mulai. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena dia terlalu takut atau karena alasan lain. Saat pria bermata satu itu menyatakan dimulainya duel, Sodor melolong seperti hantu. Menangis seperti orang tuanya telah meninggal, dan melesat ke arah Zhang. Ikat dengan tombak panjang di tangan. Di mata Zhang Tai, serangan Sodor cukup naif, apapun yang Anda lihat, kekuatan, kecepatan, gerakan, atau keyakinan. Dia tampak seperti balita yang baru saja belajar berjalan dan sekarang dengan tongkat kayu di tangannya bergegas menuju Zhang Tai, dengan mata terpejam. Saat tombak panjangnya hendak mencapai Zhang Tai, Sodor benar-benar menutup matanya. Zhang Tai tidak bisa berkata-kata. Hanya dengan sedikit lambaian sertifikasi manusia miliknya, dia memukul Sodor dan mengirimnya terbang kembali hingga jatuh ke tanah 10 meter jauhnya. Dia kembali dengan kecepatan 3-5 kali lebih besar daripada saat dia berlari menuju Zhang Tai, dan saat mendarat, dia tidak dapat bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, tombak panjang Sodor juga terbang tinggi ke udara, jatuh kembali ke platform bersama Sodor, dan menimbulkan suara yang tajam saat memantul dari tanah beberapa kali, batangnya melengkung. Melihat duel ini, para penonton di bawah platform sangat terkejut. Hanya dengan satu pukulan, bagian tengah tombak panjang baja berbobot tambahan Sodor telah membentuk lengkungan 60 derajat. Kekuatan besar apa yang dibutuhkan Zhang Tai untuk membengkokkan gagang baja tombak panjang? Semua anggota Hit Plane Brotherhood membuka mata lebar-lebar seperti melihat Zhang Tai untuk pertama kalinya. Seorang prajurit LV4 menjadi gila dan hancur seperti kotoran di bawah serangan balik Zhang Tai yang acuh tak acuh. Apakah orang ini adalah saudara baik mereka atau bukan? Barley dan anggota lainnya semuanya kebingungan. Pandora dan Alice segera menutup mulut mereka. Apakah orang ini adalah pemuda rentan yang memeluk mereka untuk membenarkan dirinya sendiri? Dan orang yang akan memikirkan mereka ketika dia melihat biji murbe hitam di alam liar? Mata cemburu para wanita asosiasi mawar tertuju pada Pandora, Alice dan Beverly. Melihat pemandangan di peron, mata saudara-saudara dari asosiasi kebahagiaan dewa menjadi bersinar. Dengan erat menggenggam tangan mereka, mereka semua merasa seperti sedang hangus di dalam. Sejak saat itu, kepercayaan semua orang terhadap keterampilan berkah besar dan dewa-dewa kuno yang misterius menjadi sekuat besi. Di mata mereka, Zhang Tai menjadi setinggi para dewa. Semua orang menatap Zhang Tai dengan suasana hati yang berbeda. Zhang Tai sendiri sedang menepuk Sodor sekarang. Jika dia memotongnya dengan meletakkan pedangnya secara horizontal, 4 bagian akan terlihat di peron, 2 bagian Sodor, 2 bagian tombak panjangnya. Maka semuanya akan berakhir, tapi Zhang Tai tidak melakukan itu. Hanya dengan serangan balik ini. Semua guru dengan kemampuan bertarung yang tinggi dapat menilai bahwa Zhang Tai sangat kuat, terutama kekuatannya yang aneh, yang jauh di luar imajinasi publik. Hanya karena kekuatan fisik murni itu, kekuatan bertarung Zhang Tai telah mencapai level prajurit LV7. Akankah Zhang Tai benar-benar menepuk Sodor sampai mati seperti seseorang yang menepuk mentimun? Para guru dari panitia pengawasan sementara semuanya berwajah aneh. Wajah Nona Kili benar-benar membiru. Zero mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Kerlin, yang kemudian sedikit menggelengkan kepalanya berdasarkan pemahaman Kerlin tentang pemuda. Dia tidak percaya bahwa dia sekejam itu. Dengan satu tangan menyeret pedang besarnya ke belakang, Zhang Tai berjalan menuju Sodor selangkah demi selangkah, meninggalkan alur dengan kedalaman sedang di tanah semen platform. Kastil Besi Hitam Bab 177, Pembunuhan. Seluruh taman bermain menjadi sunyi. Semua orang menatap Zhang Tai. Mereka hanya bisa mendengar langkah kakinya yang tenang dan gesekan antara pedang pertempuran yang menakutkan itu dan tanah semen. Serangan Zhang Tai meyakinkan semua penonton. Saat melihat kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa, semua prajurit peleton ketiga, kompi kelima Kam Darah Besi mengecilkan leher mereka. Dengan orang sekuat pemimpin peleton mereka, tak seorang pun akan mempunyai pendapat berbeda tentang hal itu. Pada saat ini, ketika mereka teringat bahwa Zhang Tai telah bersumpah untuk melindungi mereka di medan perang saat pertama kali dia melihat mereka, banyak orang merasakan aliran hangat di hati mereka. Meskipun Zhang Tai dengan tulus mengatakannya di masa lalu, orang-orang itu tidak mempercayai kata-kata itu karena tidak ada yang merasakan kekuatan Zhang Tai yang sebenarnya.
Namun, kini ketika mereka semua menyaksikan kemampuannya yang sebenarnya, mereka mulai merasa hangat dengan ketulusannya. Serangan Zhang Tai terhadap Sodor lebih mengejutkan para prajurit Kam Darah Besi dibandingkan ketika dia mengambil sertifikasi manusia dengan satu tangan di pagi hari. Yang terakhir ini hanya menunjukkan kekuatan besar Zhang Tai, sementara yang terbentuk menunjukkan kemampuannya untuk diandalkan dan dipercaya di medan perang. Mereka sangat berbeda satu sama lain. Saat ini, Sodor terbaring mengenaskan di tanah, bagian antara ibu jari dan jari telunjuknya berdarah, robek. Pergelangan tangan dan lengan patah serta terpelintir. Sodor tampak seputih kertas, mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Meski berpikiran jernih, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sambil membuka lebar matanya yang kosong dan ketakutan, dia memandang Zhang Tai yang sedang menyeret pedang kematian yang mengerikan itu ke arahnya. Sambil mengangkat pedangnya dengan satu tangan, Zhang Tai menaruh pedangnya ke leher Sodor. Pada saat ini, jika dia melepaskan cengkeramannya, bahkan tanpa harus menggunakan kekuatannya, dia bisa memenggal kepala Sodor dengan sertifikasi pria ini. Tahukah kamu kenapa aku membunuh Zuhair? Zhang Tai bertanya pada Sodor. Aku tahu. Setelah terdiam selama 2 detik, Sodor menjawab dengan suara serak dan bergetar. Jika kamu jadi aku dan seseorang ingin membunuhmu dengan cara seperti itu, ketika kamu bisa membunuhnya, apakah kamu akan membunuhnya? Ya, saya akan. Sodor meremas dengan keras. Tapi Zuhair adalah adikku. Jika kamu mengatakan tidak dan ingin berargumentasi denganku dengan menggunakan trik kecilmu, aku akan langsung memenggal kepalamu. Tapi karena kamu mengatakan ya, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Ketika Zhang Tai menyatakan hal itu, semua orang tercengang. Bahkan Sodor yang terbaring di tanah tidak mempercayainya, matanya melebar lebih dari sebelumnya. Zhang Tai segera mengambil pedangnya dari leher Sodor dan mengangkatnya ke bahunya. Alasan aku membunuh Zuhair adalah karena ada permusuhan di antara kita. Sedangkan kamu membalas dendam karena kamu adalah kakak laki-laki Zuhair. Karena adikmu dibunuh olehku, apapun alasannya. Kamu harus membalas dendam padanya, jika tidak, kamu tidak akan punya wajah untuk tinggal di kota Black Hot lagi, kamu juga tidak akan punya wajah untuk bertemu dengan anggota keluarga, kerabat. Dan teman-temanmu, semua orang akan menganggapmu sebagai pecundang dan pengecut. Kamu tidak akan lagi mengangkat kepalamu di depan umum. Karena kamu berkomitmen untuk membalas dendam pada adik laki-lakimu melalui duel ini, aku setuju dan menghormati pilihanmu untuk berduel denganku karena aku juga memiliki kakak laki-laki. Sekarang hasil duel ini telah keluar, dan kamu sudah mencoba yang terbaik untuk tetap teguh pada pilihanmu, semuanya akan berakhir pada saat itu. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku? Sodor tergagap. Kamu seharusnya merasa beruntung karena sebagai orang yang besar di kota Black Hot. Aku tidak ingin orang pertama yang kubunuh dalam seragam militer ini adalah orang yang juga berasal dari kota Black Hot seperti aku. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuh kamu hari ini. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu berani membalas dendam lagi atau mencoba menyakitiku atas kematian Zuhair di masa depan, begitu aku mendengarnya, aku akan membunuhmu. Kamu tanpa ragu-ragu, Zhang Tai menjelaskan kepada Sodor dengan nada dingin. Melihat mata dingin Zhang Tai, seluruh tubuh Sodor gemetar. Dia menurunkan pandangannya, tidak berani lagi menatap tatapan dingin orang lain itu. Zhang Tai kemudian berjalan keluar dari peron, meninggalkan Sodor terbaring sendirian di sana. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Zerom dan Kerlin sama-sama melihat bayangan kepuasan di mata satu sama lain. Banyak guru menghela nafas dalam hati. Setelah mengalami frustrasi ini dan diberi pelajaran, jika Sodor ingin menemukan masalah bagi Zhang Tai di kemudian hari, dia pasti akan mencari kematian. Kekuatan, status atau hukum kekaisaran Norman yang sebenarnya dari Zhang Tai, Sodor tidak dapat menghadapi satupun darinya. Begitu dia mempertimbangkan untuk menyakiti Zhang Tai, apapun yang dia lakukan, sukses atau tidak, yang menunggunya hanyalah kematian. Tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Dilihat dari ekspresinya, Sodor bukanlah orang saleh yang berani menerima kematian dengan tenang, seperti mudik. Sedangkan bagi orang-orang yang sangat menghargai nyawanya sendiri, hanya sedikit dari mereka yang akan melakukan sesuatu ketika mereka tahu bahwa satu-satunya akibat dari tindakan tersebut adalah kematian. Alasan Zhang Tai untuk tidak membunuh Sodor menunjukkan kepada orang lain kecemerlangan dan kebaikan hatinya. Termasuk para prajurit Kam Darah Besi, semua orang menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada Zhang Tai atas pilihannya untuk tidak membunuh Sodor. Saat ini, Sodor diberi dukungan untuk meninggalkan platform duel oleh beberapa anak buahnya, semuanya menundukkan kepala. Adapun teman-teman Sodor saat cuaca cerah yang datang ke sini bersamanya, mereka sudah menyelinap pergi saat Zhang Tai melangkah ke peron. Bukanlah pilihan bijak bagi mereka untuk terlibat dalam duel dengan perwira militer Kekaisaran Norman di kota yang baru saja dimasukkan ke dalam wilayah kekaisaran tersebut. Mereka takut akan masalah. Saat ini, eksistensi paling cemerlang di seluruh kampus sekolah adalah Zhang Tai. Dia dikelilingi oleh tentara Kekaisaran Norman, yang menjaga ketertiban.
Banyak penonton yang ingin mendekat untuk melihat Zhang Tai, namun, mereka tidak berani menerobos para prajurit. Zhang Tai melihat saudara-saudara dari Hit Plane Brotherhood, Blues, Peter, Pandora, Alice, dan Beverly di antara kerumunan. Mereka semua sangat senang, wajah mereka merah. Setelah melambaikan tangannya ke arah orang-orang itu, Zhang Tai kemudian menyerahkan pedang besarnya kepada Beckham dan Moose. Kamu kembali dulu, karena aku sudah belajar di sini, aku punya banyak teman yang harus kutemui. Aku akan kembali pada malam hari. Meskipun duelnya tidak berlangsung dengan baik, semua saudara dari Kam Darah Besi merasa bahwa kedatangan mereka di sini tidak sia-sia. Melalui duel ini, mereka belajar lebih banyak tentang Zhang Tai dan merasa lebih kagum padanya. Semua orang mulai memperlakukan Zhang Tai sebagai mitra yang dapat diandalkan. Setelah berteriak keras, semua saudara Kam Darah Besi mulai kembali ke kendaraan mereka. Pada saat yang sama, kedua pemimpin tim yang bertugas di sini juga datang untuk melapor kepada Zhang Tai bahwa mereka akan mengumpulkan tim mereka juga. Setelah itu, para siswa dan penonton lainnya mendekat. Karena tidak pantas untuk berbicara di sini, tanpa mengatakan apapun, Zhang Tai hanya mengulurkan tangannya untuk memeluk Barley dan saudara-saudara lainnya. Lihat Zhang Tai masih antusias dengan mereka seperti sebelumnya, bahkan pada saat ini, Barley, Baghdad, Hista, Leit, Sarwin, Doug, Blues, Peter, dan Bonder semuanya tertawa terbahak-bahak. Merasa sangat bersemangat. Kamu pembohong, kamu benar-benar menipu kami. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu hebat secepat ini? Blues bertanya ketika mereka berpelukan sambil menepuk bahu Zhang Tai. Ceritanya panjang. Aku akan mengundang kalian semua malam ini. Kita akan mencari tempat makan dan ngobrol. Lalu aku akan memperkenalkan beberapa saudara baikku kepadamu. Baik. Kudengar tentara Kekaisaran Norman menikmati perlakuan yang baik, jadi kami tidak perlu khawatir akan memakan semua koinmu. Zhang Tai tersenyum. Meskipun Pandora, Alice, dan Beverly bermaksud untuk datang, gadis-gadis lain di kerumunan dengan cepat mendorong mereka ke samping, tidak peduli siapa mereka. Mereka hanyalah teman perempuan Zhang Tai. Selain itu, mereka sudah lama tidak mengenal Zhang Tai, dan bahkan mungkin tidak tidur di ranjang yang sama. Selain itu, meskipun dia sudah memiliki 3 anak perempuan, untuk pria mengesankan yang sangat luar biasa, dia tidak keberatan memiliki beberapa anak perempuan lagi. Semakin marah, ketiga gadis itu hanya bisa menyaksikan Zhang Tai dikelilingi oleh sekelompok gadis sekaligus. Mereka semua adalah pelacur dari asosiasi mawar. Dengan rambutnya yang dibuat berantakan oleh gadis-gadis itu, Alice bersumpah. Dia kemudian menata ulang rambutnya dan dengan gugup berseru, "Cepat, bantu aku menata rambutku. Aku benar-benar tidak ingin dilihat olehnya seperti nenek gila dengan rambut acak-acakan." Tidak perlu, dia sudah melihatnya. Beverly tersenyum. Jika dia laki-laki kita, tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. Pandora juga tersenyum. Dengan mata tertuju pada mereka, Zhang Tai berjalan langsung ke arah mereka. Saat ini, dia dipenuhi dengan ketajaman dan perhatian. Gadis-gadis di sekitarnya tidak berani menahannya. Melihat dia berjalan ke arah ketiga gadis itu, bukannya diri mereka sendiri, mereka semua buru-buru memberi jalan. Alhasil, ketiga gadis yang sempat terdorong ke belakang penonton langsung menjadi menonjol kembali. Berhenti di depan ketiga gadis itu, Zhang Tai mengulurkan tangannya dan tersenyum. Aku belum memberitahumu hari itu karena aku sangat ingin memberimu kejutan dengan seragam militer ini. Alice, sebenarnya rambutmu terlihat bagus tidak peduli bagaimana penampilannya. Ketiga gadis itu tergerak dan menganggapnya lucu saat itu. Ketika Zhang Tai hendak memeluk ketiga gadis itu, senyumannya tiba-tiba membeku. Semua penonton dan suara mereka seakan menghilang pada titik waktu yang aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dengan energi spiritual yang melonjak, dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasakan niat membunuh yang tajam yang menyelimuti dirinya dan ketiga gadis itu. Tiba-tiba, dia merasa seperti hendak melangkah ke semak berduri, benda tajam hendak merobek pakaiannya dan menusuk tubuhnya. Hanya ada satu ungkapan yang bisa digunakan untuk menggambarkan perasaan Zhang Tai, gelisah. Sebenarnya, pada saat ini, karena peringatan dini dari energi spiritualnya yang tinggi, Zhang Tai memiliki beberapa metode untuk menghindari serangan mendadak tersebut. Namun, jika dia melarikan diri sendiri, ketiga gadis di depannya tidak akan selamat karena mereka tidak memiliki persiapan sama sekali. Jadi dalam waktu yang jauh lebih singkat dari 1 detik, Zhang Tai melakukan 2 hal, dengan paksa mendorong ketiga gadis itu ke samping, dan berbalik. 2 semburan darah keluar dari tubuh Zhang Tai hampir pada saat yang bersamaan, sementara serangan ketiga melesat ke arah tempat Alice berdiri beberapa saat yang lalu. Zhang Tai tidak terjatuh, melainkan memperhatikan orang yang tiba-tiba melemparkan tabung anak panah dan melompat keluar dari kerumunan dengan cara yang sangat tenang yang tidak dapat dipahami. "Bayar aku kembali untuk nyawa anakku, Glaze." Orang itu bergegas menuju Zhang Tai dengan belati di tangannya. Seperti seekor harimau ganas dengan totem pertempuran kilaba-laba hitam besar di belakangnya. Sial, Zhang Tai tahu siapa orang itu.
Pada saat ini, Zhang Tai merasa seperti berada dalam situasi masalah yang muncul kembali. Rasanya ini bukan tubuhnya sendiri. Ketika orang itu berada kurang dari 2 meter darinya, Zhang Tai menarik baut dari bahu kirinya dengan tangan kanannya. Di saat yang sama, dia melemparkannya kembali dengan kekuatan besar. Alhasil, petir itu menembus rongga mata kiri orang tersebut dan langsung masuk ke otaknya. Tak lama setelah itu, laba-laba hitam besar di belakangnya menyebar. Meskipun dia masih maju ke depan, dia jatuh di depan kaki Zhang Tai. Tidak ada orang lain yang menyadari apa yang sedang terjadi. Baru sekarang gadis-gadis di dekatnya mulai berteriak keras. Kedua luka di tubuh Zhang Tai segera mulai terasa mati rasa dan kaku. Selain itu, rasa kaku mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Gambaran terakhir di mata Zhang Tai adalah sekelompok tentara kam darah besi yang melesat seperti harimau yang marah, sementara dia sepertinya mendengar tangisan Alice. Bajingan itu berani memulaskan racun yang bereaksi cepat pada bautnya. Saya benar-benar menderita kerugian besar dalam hidup ini. Ayah ini masih perawan sebelum meninggal. Bu, ayah, maaf. Wajahnya mulai membiru, tubuh Zhang Tai menjadi mati rasa dan dia terjatuh ke tanah, menyebabkan kekacauan besar di seluruh kampus. Kastil Besi Hitam bab 178, hidup. Malam tanggal 9 Agustus Rumah Sakit Holy Brilliance, rumah sakit terbaik di kota Black Hawk. Ketika Kolonel Leibniz datang ke rumah sakit, waktu sudah lewat jam 8 malam. Pada saat dia datang, tentara lapis baja lengkap dari divisi nomor 39 menduduki setiap sudut rumah sakit. Tidak hanya suasana di dalam rumah sakit, bahkan seluruh kota Black Hawk pun menjadi tegang. Orang yang membunuh Zhang Tai adalah ayah teman sekelasnya yang putranya hilang saat pelatihan bertahan hidup. Orang itu sangat yakin bahwa Zhang Tai telah membunuh putranya. Oleh karena itu, dia ingin membayar nyawa putranya dengan nyawanya sendiri. Jika Anda mengabaikan status ayah Zhang Tai dan ayah Glaise, itu akan menjadi masalah sepele, namun jika status mereka dipertimbangkan, hal ini akan menjadi rumit. Zhang Tai adalah seorang perwira militer di Kam Darah Besi Divisi nomor 39 Tentara Tanduk Besi Kekaisaran Norman, sedangkan ayah Glaise, yang sudah meninggal, adalah pemimpin penjaga keluarga Gregorian. Yang pernah menjadi salah satu dari mereka. Keluarga terhebat yang memerintah Federasi Batubara, Baja, dan Besi di kota Black Hawk. Hampir 1/7 dari seluruh kekayaan di kota Black Hawk ditempati oleh keluarga Gregorian. Jika di tanah yang baru dimasukkan ke dalam wilayah Kekaisaran Norman, seorang pemimpin penjaga dari keluarga penguasa yang telah kehilangan kekuasaannya berani membunuh seorang perwira militer kekaisaran di depan umum, akibatnya akan sangat parah. Siapa yang tahu apakah ada rencana melawan kekaisaran di balik pembunuhan itu? Apalagi wadah baut dan racun tempat memadamkan baut sama-sama berasal dari keluarga Gregorian. Oleh karena itu, keluarga Gregorian tidak bisa menjelaskan hal ini lagi. Perkemahan darah besi yang kejam telah mengepung benteng keluarga Gregorian di kota Black Hawk, bersiap untuk masuk ke dalam dan melenyapkan setiap orang di dalamnya. Keluarga-keluarga lain di kota Black Hawk sangat ketakutan sehingga mereka menjadi sesunyi jangkrik di akhir musim gugur. Jika hal ini terjadi berulang kali, Kolonel Leibniz mengumumkan jam malam di kota Black Hawk. Sekarang, di jalan di luar rumah sakit, tentara berbaju besi lengkap sedang berpatroli dengan niat membunuh yang besar. Sedangkan bagi para prajurit ini, mereka hanya perlu mengetahui satu alasan mengenai jam malam ini, seorang perwira militer Kam Darah Besi dibunuh oleh penjaga sebuah keluarga kaya di kota Black Hawk. Sebelumnya, Kolonel Leibniz tidak berencana pergi ke rumah sakit karena dia mendengar bahwa Zhang Tai telah meninggal. Setelah mendengar pesan ini, dia langsung masuk. Dia masih ingat anak laki-laki yang dipandang oleh dewa pertempuran dan sangat energi dalam seragam militer Kekaisaran Norman. Kolonel Leibniz berencana menjadikan pemuda ini sebagai tokoh utama cerita menarik di pesta koktail dan salon di Nordinburg. Tanpa diduga, dia mati dengan cara ini. Hal itu membuat Kolonel Leibniz merasa seperti kehilangan mainan yang menarik. Pesan tersebut memberinya perasaan yang sama seperti ketika pipa tembakau dari akar pohon ek didorong dari meja tulisnya oleh kucingnya. Zhang Tai diracuni oleh embun beku biru yang biasanya dipulaskan pada bilah atau bautnya oleh para pembunuh. Itu adalah racun langka dengan efek membunuh yang luar biasa. Rakyat jelata tidak bisa mendapatkan racun ini sama sekali. Di kota Black Hawk, hanya keluarga kaya seperti Gregorian yang bisa memilikinya. Senjata dan racun yang digunakan untuk membunuh Zhang Tai juga berasal dari gudang senjata keluarga Gregorian. Jika menyentuh darah, embun beku biru akan berakibat fatal dalam 1 menit. Umumnya, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Itu tidak berarti bahwa tidak ada obat penawar untuk mengatasi toksisitasnya, tetapi obat penawar untuk Blue Frost ratusan kali lebih mahal dan lebih langka daripada Blue Frost itu sendiri. Itu sama sekali tidak dapat ditemukan di kota Black Hawk. Oleh karena itu, setelah mendengar laporan penasihatnya mengenai situasi Zhang Tai dan konfirmasi bahwa pemuda itu diracuni oleh embun beku biru, Kolonel Leibniz memperlakukannya seperti orang mati.
Mengetahui bahwa Zhang Tai diracuni oleh embun beku biru, seluruh kam darah besi bagaikan tong mesiu yang dinyalakan, dengan niat membunuh yang besar. Mereka semua menjadi marah dan ingin membalas dendam dari keluarga Gregorian. Sebelumnya, Kolonel Leibniz tidak menyalahkan kucingnya yang menyebabkan pipa tembakau dari akar ek miliknya jatuh ke tanah, namun kini ia harus menaruh perhatian besar terhadap kejadian tersebut. Dia adalah kepala divisi nomor 39 dan yang dibunuh adalah anak buahnya. Pada saat ini, setiap prajurit Kekaisaran Norman di kota Blackhawk mewakili martabat dan kehormatan Kekaisaran Norman itu sendiri. Apalagi jika ada maksud politik yang terlibat dalam kecelakaan ini, dia tidak boleh menganggapnya sebagai hal yang tidak penting lagi. Sepanjang sore itu, para pelobi terhormat di kota Blackhawk yang menjadi perantara bagi keluarga Gregorian melawan para perwira militer kam darah besi yang marah itu, sepenuhnya menahan kolonel di kantor. Dia tidak bisa meninggalkan kantornya sama sekali. Satu kelompok petinggi membela keluarga Gregorian sementara kelompok lainnya menginginkan Leibniz memberikan perintah kepada prajuritnya untuk menyapu benteng keluarga Gregorian. Keluarga Gregorian telah mengirimkan seorang pembunuh untuk membunuh seorang perwira militer Kekaisaran Norman di depan umum. Begitu kesalahan ini terbukti, keluarga Gregorian akan berada dalam kekacauan besar. Menghadapi kejadian seperti itu, bahkan keluarga kuat Gregorian pun menjadi resah. Jadi pada waktu makan malam, seorang kepala keluarga lain yang pernah memerintah kota Blackhawk mengundang Kolonel Leibniz untuk makan malam di sebuah rumah pribadi di kota Blackhawk. Di atas meja, keluarga Gregorian mengungkapkan ketulusan mereka untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini melalui perantara, yang sangat menyentuh hati Leibniz. Meskipun keluarga-keluarga uang kotor, yang telah menggali tambang selama puluhan tahun di kota Blackhawk tidak memiliki sejarah keluarga yang mengakar atau kekuatan tempur yang kuat. Namun dalam hal kekayaan, mereka bahkan mengerdilkan para bangsawan Kekaisaran Norman. Entah berapa banyak kekayaan yang dikumpulkan keluarga-keluarga ini dengan menggali tambang selama puluhan tahun. Di satu sisi, ketulusan keluarga Gregorian membuat jantung Kolonel Leibniz berdebar kencang. Namun di sisi lain, peristiwa ini sungguh menjebak dan agak sulit memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Kolonel Leibniz dibiarkan menggaruk-garuk kepala. Pada saat ini, dia mendengar berita mengejutkan bahwa Zhang Tai, yang telah diracuni oleh embun beku biru, masih hidup. Oleh karena itu, Kolonel Leibniz melihat secercah harapan bagi penyelesaian peristiwa ini secara tuntas. Penuh rasa ingin tahu, dia datang ke rumah sakit tempat Zhang Tai dibawa. Pemuda itu terbaring dengan bahu dan perutnya dibalut kain kasa. Wajah dan kulitnya tampak sangat biru, menjadikannya terong biru. Sejauh ini, dia masih koma. Namun, dia masih bernapas karena orang dapat melihat dada dan perutnya sedikit naik dan turun setiap beberapa detik. Meskipun Kolonel Leibniz telah melihat banyak hal aneh dalam hidupnya, dia harus mengakui bahwa kejadian yang terjadi pada Zhang Tai pasti akan berada di peringkat 3 besar, seseorang yang diracuni oleh embun beku biru setidaknya 7 jam yang lalu masih hidup tanpa ada penawarnya. Dengan racun embun beku biru, bahkan binatang ajaib pun akan terbunuh. Apakah kamu yakin dia diracuni oleh embun beku biru? Leibniz bertanya kepada dokter. Tampaknya mengira dia akan ditanyai pertanyaan ini, dokter mengambil sebotol cairan biru dan seekor tikus putih. Setelah itu, di depan mata Kolonel Leibniz, dia menurunkan jarum suntik ke dalam botol sebelum menusukkannya ke tikus putih. Di bawah tatapan Kolonel Leibniz, tikus putih itu hanya melompat 2 kali sebelum perlahan-lahan menjadi diam. 10 detik kemudian, ia mulai mengejang. Setelah 10 detik, kulit tikus putih yang menyedihkan itu mulai membiru. 1 menit kemudian, tubuhnya menjadi kaku seperti daging beku. Kolonel Leibniz tidak meragukannya lagi. Botol berisi darah ini diambil darinya. Kami yakin dia telah diracuni oleh embun beku biru. Karena tidak ada obat penawar di rumah sakit, kami juga tidak memiliki pengobatannya. Oleh karena itu, kami hanya dapat membungkus dan menanganinya. Dibandingkan dengan racun dari es biru, lukanya tidak fatal. Sebelumnya kami mengira dia pasti akan mati kali ini. Namun, karena alasan khusus, kondisi fisiknya berbeda dari orang biasa. Dalam peristiwa ini, orang lain pasti sudah mati ratusan kali sekarang. Namun demikian, kerusakan yang ditimbulkan oleh embun beku biru yang dibawa kepadanya tidak separah yang kita bayangkan. Oleh karena itu, dia masih hidup untuk saat ini. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Kolonel Leibniz. Dia tiba-tiba teringat bahwa Zhang Tai tersambar petir. Apakah ini kemampuan khusus yang diperoleh pemuda itu setelah tersambar petir? Dia tersambar petir dan menderita sindrom Savan pasca serangan petir. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa hebat. Selain itu, dia bisa berkultivasi dengan sangat cepat. Mungkinkah dia mampu menahan embun beku biru setelah tersambar petir? Orang ini menderita sindrom Savan pasca serangan petir? Dokter terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Itu sangat mungkin. Tubuh manusia memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya, seperti bank harta karun. Tidak ada yang bisa mengatakan seberapa besar perubahan tubuhnya setelah disambar petir.
Kalau begitu, apakah dia akan bangun? Karena pakaian tempurnya memiliki pertahanan yang baik terhadap baut. Luka di perutnya sangat dangkal. Meski luka di bahunya lebih dalam, namun tidak berakibat fatal. Dilihat dari frekuensi napasnya, bahaya Blue Frost telah dikendalikan olehnya. Meskipun aku tidak bisa memberitahumu bahwa dia pasti akan bangun, sangat mungkin baginya untuk bangun. Baik, tolong beri dia perawatan terbaik. Orang ini adalah perwira militer paling hebat di Kekaisaran Norman. Dia memiliki masa depan cerah tanpa akhir. Kolonel Leibniz memberitahu dokter, kami akan mencoba yang terbaik. Sebelum Kolonel Leibniz meninggalkan bangsal Zhang Tai, dia memerintahkan tim tentara untuk tinggal di rumah sakit untuk menghentikan siapapun yang mengganggu perawatan. Sementara itu, dia memerintahkan mereka untuk merahasiakan situasi saat ini. Jika Zhang Tai bangun, mereka harus segera menyampaikan kabar itu kepadanya. Selain itu, sebelum masuk ke dalam kendaraan eksklusifnya, Kolonel Leibniz mengizinkan penasihatnya pergi ke kam darah besi untuk memberitahu para maniak kejam itu bahwa Zhang Tai belum mati. Dia juga segera membatalkan jam malam di kota Black Hawk. Kolonel Leibniz tidak ingin membesar-besarkan acara hari ini. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan sinyal bantuan kepada seseorang di kota Black Hawk. Segera setelah Kolonel Leibniz pergi, sekelompok besar perwira militer kam darah besi yang dipimpin oleh Komandan Batalion Reinhardt bergegas masuk ke rumah sakit seperti angin dan memasuki bangsal Zhang Tai. Melihat Zhang Tai masih bernapas setelah diracuni oleh embun beku biru dalam waktu yang lama, para perwira militer kam darah besi agak tercengang. Setelah mengetahui kemungkinan efek samping dari sindrom Savan pasca struk petir, Reinhardt dengan serius bertanya kepada Guderian, saya akan mencobanya, bagaimana dengan itu? Jika kamu tersambar petir sampai mati, tidak akan ada orang yang membentuk ki pertempuran darah besi di seluruh divisi nomor 39. Tanpa siapapun yang telah membentuk ki pertempuran darah besi untuk menggantikan posisimu, maka divisi nomor 39 kam darah besi akan dibatalkan. Itu akan menjadi kejutan besar bagi seluruh divisi nomor 39. Jika demikian, divisi nomor 39 akan menjadi satu-satunya divisi yang ditinggalkan oleh dewa pertempuran di pasukan tanduk besi. Tidak hanya kami, bahkan Kolonel Leibniz tidak akan mengizinkanmu melakukan ini, jawab Guderian dengan tenang. Reinhardt hanya menghela nafas panjang. Semua orang kemudian menatap kagum pada Zhang Tai yang sedang berbaring di tempat tidur. Kemudian semua orang memperhatikan bahwa bercak biru di dahinya perlahan-lahan menjadi lebih terang. Dalam benak Zhang Tai yang tidak bisa didengar atau dimata-matai oleh orang lain, sebuah pesan muncul. Pohon buah Manjusaka Karma telah menyelesaikan penilaian dan rekombinasi racun dalam tubuh Anda, itu sedang dibersihkan. Fungsi fisik Anda berangsur pulih. Buah tahan racun dapat dibentuk, ya atau tidak? Ya. Kastil besi hitam bab 179, ikan dalam kekacauan. Kicau burung di luar jendela membangunkan Zhang Tai. Saat dia membuka matanya, dia melihat langit-langit berwarna krem yang nyaman. Selimut seputih salju menutupi dirinya. Mencium lingkungan yang steril, Zhang Tai segera mengerti di mana dia berada. Dia terbaring di rumah sakit. Saat Zhang Tai ingin duduk dengan menopang dirinya dengan tangan, rasa sakit di bahu kiri dan perutnya membuatnya mengertakkan gigi sekaligus, yang mengingatkannya pada dua baut sebelum dia jatuh ke tanah di sekolah. Sial, Zhang Tai meringis sambil mengumpat. Luka di perutnya tidak terlalu sakit. Sebaliknya, dia jauh lebih kesakitan karena lubang di mana dadanya terhubung dengan bahunya. Membuka selimutnya, Zhang Tai melihat tubuhnya. Sebelumnya ia merasa heboh karena tidak harus menjadi mumi lagi, tak disangka, ia kini dibalut kain kasa yang lebih banyak dari sebelumnya. Apakah ini akibat dari julukan mumi? Di luar ruangan cerah, mendengar kicauan burung dan mencium wangi bunga, Zhang Tai turun dari tempat tidur dan berjalan mendekati ambang jendela. Membuka jendela, dia melihat pemandangan di luar dan menarik napas dalam-dalam. Di bawahnya ada taman rumah sakit. Pemandangan di sana sangat bagus. Sambil berdiri di dekat jendela, Zhang Tai menilai bentuk bangunan di luar taman dan segera mengetahui di mana dia berada, rumah sakit Holy Brilliance di kota Black Hawk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa tinggal di rumah sakit terbaik di kota Black Hawk, yang sepertinya ditempatkan di bangsal ICU individu senior. Zhang Tai mengejek dirinya sendiri. Perlakuan terhadap seorang perwira militer Kekaisaran Norman benar-benar tidak buruk. Melihat sinar matahari di luar jendela, sementara ia dibalut kain kasa dan perban. Zhang Tai mengulurkan tangannya untuk menyentuh hangatnya sinar matahari. Merasa sangat bahagia, dia menutup matanya. Baru sekarang, ketika dia merasakan hangatnya sinar matahari di luar jendela, barulah dia menyingkirkan sisa-sisa racun yang mengerikan itu. Perasaan yang sangat mengerikan, kaku dan dingin. Dia merasakan darah dan ototnya membeku menjadi es mulai dari jari kaki hingga lidahnya. Rasanya tubuhnya bukan lagi miliknya. Tubuh fisiknya seolah menghilang, berubah menjadi abu yang berhamburan, dan tidak meninggalkan perasaan lagi. Selama periode itu, Zhang Tai mengira dia pasti akan mati.
Racun dengan efek kerja cepat jelas jauh lebih kuat daripada racun tikus yang lebih besar di toko kelontong Donder. Butuh waktu kurang dari 5 detik baginya untuk kehilangan akal sehatnya setelah tertembak oleh baut. Memikirkan kembali perasaan itu, jantung Zhang Tai berdebar kencang bahkan sampai sekarang. Setelah berdiri di dekat ambang jendela selama kurang dari 2 menit, pintu bangsal dibuka, dan seorang perawat masuk. Dia sepertinya datang untuk mengganti balutan baru untuk luka-lukanya. Saat melihat Zhang Tai berdiri di dekat jendela, dia sangat terkejut dan berteriak, "Ao!" Saat perawat itu berteriak, 4 tentara berseragam militer berwarna merah tua bergegas masuk. "Anda sudah bangun, Tuan?" Seorang tentara bertanya dengan mata melotot. "Apa aku tidur sangat lama? Hari ini tanggal berapa?" Zhang Tai bertanya. "Hari ini tanggal 11 Agustus Bapak sudah tidur 2 hari Pak." Hanya 10 menit kemudian, Kolonel Leibniz dan sekelompok besar perwira militer dari Kam Darah Besi mendapat kabar tersebut. Semua orang kemudian bergegas tiba di rumah sakit dan masuk ke bangsal Zhang Tai. Melihat Zhang Tai terbangun, semua orang menghela nafas. Saat ini, Zhang Tai sudah mengetahui nama racunnya, embun beku biru. Selain itu, dia mengetahui beberapa hal yang terjadi di kota Black Hot selama 2 hari terakhir. Kam Darah Besi telah mengepung benteng keluarga Gregorian karena pembunuhan tersebut. Mereka ingin membalas dendam padanya, yang membuat Zhang Tai sangat tersentuh. Seorang manajer dan pemimpin penjaga keluarga Gregorian di kota Black Hot ditangkap. Manajer bertanggung jawab mengawasi gudang senjata keluarga sementara pemimpin penjaga adalah atasan Ayah Gleis. Ayah Gleis telah mencuri panah dan baut dari gudang senjata keluarga Gregorian untuk membunuh Zhang Tai, namun kedua orang itu bahkan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kedua orang tersebut dijadikan kambing hitam untuk meredakan amukan Kam Darah Besi. Sodor pun ditangkap bersama kedua orang tersebut. Dia meminta duel dengan Zhang Tai, yang kemudian dibunuh di sekolah. Tak seorang pun tahu apakah ayah Sodor dan Gleis adalah kaki tangan atau bukan, satu di tempat terbuka, yang lain tersembunyi. Jadi setelah Zhang Tai diserang oleh ayah Gleis, Sodor langsung dimasukkan ke balik jeruji besi. Melalui interogasi, Sodor akhirnya mengakui bahwa dia telah menghubungi ayah Gleis setelah mendengar bahwa Gleis belum kembali, dan mereka kemudian mendiskusikan cara untuk membunuh Zhang Tai. Setelah mengakui konspirasinya dengan ayah Gleis, Sodor meninggal di penjara karena luka parah, dan semua rincian mengenai pembunuhan Zhang Tai terungkap ke publik. Setelah mengakui kesalahannya, Sodor membantu keluarga Gregorian keluar dari nama penghasut utama pembunuhan. Tentu saja, tidak ada yang peduli apakah sosok kecil ini masih hidup atau mati saat ini. Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Tidak peduli apakah Sodor terlibat dalam acara ini atau tidak, semuanya sudah berakhir. Sejak Sodor meninggal, tidak perlu lagi mencari pihak yang bersalah. Dalam hal ini, Zhang Tai tidak merasa bersalah karena tertembak oleh kedua baut tersebut. Meskipun tidak ada bukti bahwa dia telah membunuh Gleis, ayah Gleis yakin Zhang Tai yang melakukannya. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh karena dia menganggap masalah Gleis terlalu sederhana. Dia mengira tidak ada orang yang akan menyusahkannya jika tidak ada bukti. Namun, dia tidak menyadari bahwa di dunia ini, terkadang, seseorang tidak memerlukan bukti apapun untuk melakukan sesuatu setelah mereka mengambil keputusan. Ayah Gleis pasti mengira dia tidak akan rugi meskipun dia dan aku sama-sama tewas dalam pertarungan ini. Sudah sepantasnya dia membalas dendam pada putranya. Bahkan sekarang, Zhang Tai sama sekali tidak membenci ayah Gleis, meskipun dia telah membunuhnya. Dia mungkin ayah yang baik, tapi dia membesarkan anak haram. Satu-satunya yang dirugikan dalam kasus ini adalah Sodor dan keluarga Gregorian. Mereka adalah 2 ikan menyedihkan yang terlibat setelah gerbang kota terbakar. Tapi yang satu adalah buaya, sedangkan yang lainnya bukan berudu, hanya plankton. Karena buaya sedang dalam masalah, plankton itulah yang kemudian menjadi kambing hitam. Ini adalah aturan main dunia ini. Seperti yang dikatakan Donder, selalu ada kasus serupa di dunia ini, ketika yang kaya berada dalam kesulitan, yang miskin akan terpuruk. Namun, penyebab semuanya adalah Gleis. Zhang Tai merenungkan metode polos yang dia gunakan untuk menghadapi Gleis. Hanya pihak yang tidak mampu yang membutuhkan bukti untuk menghibur diri dan mencari simpati dan dukungan. Sedangkan bagi pihak yang memiliki hak istimewa sebenarnya hanya omong kosong dan tidak perlu. Bukti apa yang digunakan Kekaisaran Norman untuk memasukkan kota Black Hot? Bukti apa yang digunakan singa untuk memakan kelinci? Bukti apa yang digunakan pria pemberani untuk membalas dendam? Bukti apa yang digunakan tokoh besar untuk menentukan hidup dan mati puluhan juta orang? Pola pikir yang dibentuk Zhang Tai sebagai orang yang kurang mampu hampir membunuhnya kali ini. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang sangat berkuasa jika mereka berada dalam situasi yang sama? Mereka pasti akan kembali ke kota Black Hot dan mencari kesempatan untuk membunuh ayah Gleis untuk menghilangkan ancaman ini dalam tahap pertumbuhan jika terjadi kekacauan lebih lanjut. Naif, terlalu naif.
Karena peristiwa ini, Zhang Tai segera menjadi lebih berwawasan luas, dan mentalitasnya meningkat pesat. Dia tumbuh lebih besar. Manfaat lain dari acara ini adalah orang lain akhirnya percaya bahwa dia menderita sindrom Savan pasca stroke petir. Sebelumnya, mereka masih ragu apakah Zhang Tai terkena sambaran petir atau tidak. Tapi sekarang semua orang yakin akan hal itu karena mereka semua menyaksikan Zhang Tai selamat dari embun beku biru tanpa menerima obat penawar apapun. Jika terungkap ke publik, semua orang pasti sangat terkejut. Jika bukan karena sambaran petir yang telah mengubah struktur fisiknya dan memanfaatkan potensi fisik misteriusnya. Bagaimana dia bisa menghidupkan kembali hidupnya? Kelompok pertama yang datang mengunjungi Zhang Tai mulai tertarik dengan sambaran petir di akhir percakapan. Mereka bertanya-tanya antara lain kapan ia tersambar petir itu, di mana tempatnya, besar kecilnya petir itu, kondisi fisiknya saat itu, bagian mana dari dirinya yang tersambar petir. Dan berbagai macam pertanyaan aneh lainnya. Semua orang menanyakannya dengan sangat serius, dan bahkan Kolonel Leibniz mulai menunjukkan minatnya terhadapnya. Karena sudah mempersiapkan hal ini dengan baik, tentu saja Zhang Tai bisa membalas semuanya dengan baik. Jika ada yang ingin memverifikasinya, mereka pasti bisa menemukan bukti sambaran petir di samping pohon besar di lereng bukit belum lama ini, seperti yang diceritakan Zhang Tai kepada mereka. Kecuali jika ada orang yang bisa mengetahui kembali kejadian pemogokan sebelumnya, maka tak seorang pun akan menemukan kebocoran kebohongan Zhang Tai. Kamu bisa istirahat yang cukup sekarang. Dokter bilang kamu perlu waktu 1 bulan untuk pulih. Jadi aku akan memberimu liburan 1 bulan, di mana kamu tidak perlu kembali ke kamp. Kamu bisa kembali kapan kamu benar-benar pulih? Kolonel Leibniz langsung memberi Zhang Tai libur panjang. Suasana hatinya sedang baik beberapa hari terakhir. Setelah menyelesaikan kejadian ini dengan sempurna, dia bahkan akan tertawa terbahak-bahak di malam hari setiap kali dia memikirkan ketulusan keluarga Gregorian. Karena kejadian ini, Kolonel Leibniz menyadari bahwa Zhang Tai memang adalah malaikat keberuntungannya, sehingga dia mulai menaruh perhatian lebih padanya. Bocah itu tidak hanya bisa memberinya keberuntungan terus-menerus di Nordinburg, tapi juga di kota Blackhawk. Kolonel Leibniz mulai merasa bahwa itu adalah keputusannya yang paling bijaksana untuk merekrut Zhang Tai ke dalam divisinya. Melihat Zhang Tai terbangun, Kolonel Leibniz akhirnya memerintahkan penjaga keamanan untuk pergi. Setelah para perwira militer divisi nomor 39 pergi, orang-orang yang tadinya menunggu di luar bangsal, dilarang masuk, kini mulai berdatangan ke dalam. Mereka semua menunggu di luar bangsal secara bergiliran untuk mendapatkan berita tentang Zhang Tai. Zhang Tai memperhatikan bahwa Leit, Dou, kakak laki-lakinya, Beverly, dan Wood semuanya tampak sedikit lelah. Sepertinya mereka kurang istirahat selama 2 hari terakhir, terutama kakak laki-lakinya. Meskipun dia berusaha untuk bertindak lincah, rasa lelahnya langsung tertangkap oleh mata Zhang Tai. Namun, itu lebih merupakan kelelahan rohani dibandingkan kelelahan fisik. Setelah melihat mata merah Zhang Yang, Zhang Tai bertanya terlebih dahulu. Apakah ayah dan ibu tahu tentang apa yang terjadi padaku? Zhang Tai sangat mengkhawatirkan ayah dan ibunya, jika mereka mengetahui apa yang terjadi padanya beberapa hari yang lalu. Pada awalnya, saya tidak berani memberitahu mereka. Saya hanya mengatakan bahwa setelah Anda meninggalkan pria itu hidup-hidup, Anda kembali ke kamp militer. Karena banyaknya orang di sekolah, terjadilah kekacauan, tetapi Anda tidak melakukannya. Bahkan sehelai rambut pun tidak rontok. Belakangan, ketika saya mengetahui bahwa Anda memiliki kesempatan untuk pulih, saya juga tidak berani memberitahu mereka. Jadi mereka masih belum mengetahuinya. Meskipun ayah mendengar gosip yang tidak jelas di luar dan menanyakan tentangmu tadi malam karena curiga, ibu juga mulai ragu, aku menenangkan mereka berdua. Jika kamu sudah merasa lebih baik, kamu sebaiknya aku kembali ke rumah untuk menghibur mereka. Bahkan jika kamu tidak masuk ke dalam, itu juga akan berhasil jika kamu hanya menyapa ibu dari luar pintu. Mendengar kakak laki-lakinya telah berbohong kepada orang tuanya selama 2 hari, Zhang Tai akhirnya menghela nafas. Karena hanya sedikit orang yang menyaksikan dia dibunuh, dan segera setelah kampus sekolah berubah menjadi kekacauan, banyak sekali gosip yang beredar. Penyakit ini dengan cepat menyebar keluar gerbang sekolah, dan karena keluarga Gregorian terlibat, penyakit ini semakin berkembang menjadi lebih banyak variasi. Karena kakak laki-lakinya sengaja menyembunyikannya, Zhang Tai tidak membuat orang tuanya mengkhawatirkannya. Ini adalah hal yang paling beruntung dari kemalangan besar. Apapun yang terjadi, karena ia masih punya banyak waktu, Zhang Tai pertama-tama mengobrol dengan Leit dan Wood dan menghibur yang lain. Lalu dia membiarkan mereka kembali dan beristirahat dengan baik. Dia juga meminta mereka untuk memberitahu anggota Hit Plain Brotherhood lainnya bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, Zhang Tai menatap Alice, yang terus mengawasinya tanpa mengatakan apapun sejak dia memasuki ruangan. Melihat ini, yang lain dengan sukarela keluar dari bangsal. Saat melihat mata Alice yang merah dan bengkak, Zhang Tai tersenyum dan menunjukkan otot-ototnya menggunakan lengan kanannya yang masih bisa bergerak bebas. Mata Alice langsung berkaca-kaca.
Dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati memeluk Zhang Tai selama 2 menit penuh, karena takut menyakitinya. Dia terus meneteskan air mata ke dada Zhang Tai yang bergelombang tanpa mengatakan apapun. Zhang Tai sangat takut dengan hal ini dan buru-buru membantu Alice menyeka air matanya. Aku minta maaf telah membuatmu takut hari itu. Aku tahu tidak baik membunuh seseorang di depanmu. Itu agak berdarah. Melihat suaminya masih khawatir akan menakutinya hari itu, Alice hanya menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya semakin deras. Untuk apa kamu menangis? Zhang Tai merasa sedih karena wajahnya yang sedih dan mulai mencium air matanya. Kamu pasti kurang tidur 2 hari ini. Mereka semua mengatakan bahwa kamu telah menyadarinya pada saat itu. Jika kamu memilih untuk menghindari baut-baut itu, mereka tidak akan pernah mengenai kamu. Tetapi karena kami berdiri di depan kamu, kamu memutuskan untuk melindungi kami dengan mendorong kami menjauh dari tempat itu. Mengorbankan hidupmu. Kamu kemudian menggunakan tubuhmu sendiri untuk menghadapi baut, bukan? Alice memegang wajah Zhang Tai di antara kedua tangannya. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi cinta yang mendalam tertuju padanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Zhang Tai terkikik, tidak tahu harus berkata apa. Itu hanyalah respons naluriahnya pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa tidak pantas jika Alice, Beverly, dan Pandora menghadapi bahaya saat dia masih berdiri hidup. Hal ini terutama terjadi sekarang, ketika dia tahu bahwa baut-baut itu telah padam dalam cuaca beku yang biru. Zhang Tai mulai merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Syukurlah, kedua baut itu ditembakkan ke arahnya. Sejujurnya, aku hanya merasa sangat senang sekarang. Untungnya, kedua baut itu ditembakkan ke arahku. Jika baut itu mengenaimu, aku tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan aku lakukan jika kamu berbaring di sana dan tidak akan pernah bangun lagi karena aku. Aku mungkin akan menjadi gila karenanya. Saat ini, mereka sebenarnya tidak perlu mengatakan apapun. Alice mendekatkan bibirnya ke Zhang Tai dan mulai menciumnya. Hari ini, dia bahkan ingin menelannya utuh. Kastil Besi Hitam bab 180, pertunjukan dan masalah panti asuhan. Pada malam yang sama Zhang Tai bangun, dia memberikan pertunjukan bersama kakak laki-lakinya. Di malam hari, Zhang Tai mengenakan pakaiannya dan mengendarai kendaraan militer yang ditinggalkan Kam Darah Besi keluar dari rumah sakit. Karena tangan kirinya belum berfungsi dengan baik, Zhang Tai hanya menggunakan tangan kanannya untuk mengendalikan kemudi. Karena dia berpakaian lengkap, tidak ada yang bisa melihat lukanya. Mobil bermesin uap ini sangat mudah dikendalikan. Hanya ada posisi netral, bekas blok, afterstall, rem, dan pedal gas. Tentu saja, akselerator adalah sebuah kata kuno dari sebelum bencana. Menurut istilah profesional saat ini, itu adalah pedal variabel tekanan yang terhubung ke boiler mobil. Melalui pedal ini, tenaga keluaran mesin uap di bagian depan mobil bisa diatur. Mobil bertenaga uap melaju dengan mudah. Mereka bisa mencapai kecepatan di atas 100 km per jam di kota. Satu-satunya kekurangan mobil ini adalah dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk menyala setiap hari. Hanya setelah ketel dipanaskan dan tekanan di dalam ketel naik hingga tingkat tertentu barulah mobil dapat digunakan. Tapi mobil itu hanya perlu dinyalakan sekali sehari. Setelah dinyalakan, yang perlu dilakukan pengemudi adalah memasukkan batu bara ke dalam tempat pengisian, menambahkan air ke dalam wadah air, dan membersihkan abu dari wadah pembuangan abu otomatis setiap hari. Kam Darah Besi adalah kam paling mekanis di divisi nomor 39. Ada 5 mobil yang tersedia di peleton ketiga saja, tempat Zhang Tai bertugas. 3 dari 5 mobil tersebut merupakan kendaraan lapis baja setengah tertutup yang digunakan untuk mengangkut tentara, sedangkan 2 lainnya adalah SUV konvertibel militer dengan 5 tempat duduk. Sebagai kepala peleton ketiga, Zhang Tai memiliki SUV khusus untuk dirinya sendiri. Saat ia sedang memulihkan diri di rumah sakit, Kam Darah Besi meninggalkan kendaraannya di sana demi kenyamanan perjalanan Zhang Tai. Dengan tumpukan koin emas yang didapatnya dari dompet Samira, Zhang Tai langsung mengemudikan mobilnya menuju toko beras. Setelah membeli 2 karung beras, dia membiarkan anak yang bekerja di sana meletakkan beras tersebut di kursi belakangnya. Setelah itu, ia membayar dan mengemudikan mobilnya menuju tempat orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, Zhang Tai merasa cukup sejuk duduk di dalam mobil. Kesombongannya terpuaskan sekali lagi. Zhang Tai memperkirakan anggota keluarganya sedang makan malam sekarang. Setelah menekan klakson 2 kali, dia tidak turun dari mobil, malah langsung berteriak keras, "Kakak, buka pintunya." Seperti yang telah mereka sepakati di pagi hari, saat Zhang yang mendengar teriakan Zhang Tai, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia berkata, "Ayah, kamu sudah belajar mengemudi mobil. Ayo masuk, kita sedang makan malam sekarang." "Tidak, aku sudah selesai makan malam. Karena ada yang harus kuurus hari ini, aku membawakanmu 2 karung beras kalau kamu perlu membelinya lagi. Kamu bisa mengeluarkannya dari mobil. Aku tidak akan pergi."
Di dalam hari ini, bagus. Saat kedua bersaudara itu tampil, mereka saling meringis. Saat Zhang Yang mengeluarkan 2 kantong beras dari mobil, ayah dan ibu Zhang Tai berjalan keluar pintu. Dengan senyum lebar di wajahnya, Zhang Tai dengan antusias melambaikan tangan kanannya ke arah orang tuanya. Ayah, Bu, aku di sini untuk membawakan nasi untukmu. Bagaimana dengan mobilku? Apakah anakmu hebat? Aku sudah belajar cara mengemudi mobil. Melihat Zhang Tai di luar pintu rumah mereka. Seperti yang diharapkan, orang tua mereka mengungkapkan senyuman, seolah-olah beban berat telah dilepaskan dari pundak mereka. Cepat pulang dan makan malam? Tidak, ayah, aku akan mengajakmu jalan-jalan suatu hari nanti. Karena aku baru saja selesai makan malam, aku di sini untuk membawakanmu 2 karung beras. Guo, kamu baik-baik saja. Mengatakan ini, ibunya bersiap untuk berjalan menuju Zhang Tai. Aku dengar sesuatu terjadi padamu selama duel. Menempatkan tangan kirinya di kemudi, Zhang Tai memukul dadanya dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya. Aku baik-baik saja. Karena ada banyak orang di sekolah hari itu, terjadilah kekacauan. Putramu baik-baik saja, meski hampir dimakan oleh sekelompok gadis. Ada seseorang yang berkonflik dengan tentara yang dikirim ke sana oleh administrasi militer untuk menjaga ketertiban, tetapi mereka ditangkap. Bu, kamu pulang saja. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan hari ini, jadi aku akan kembali menemuimu di lain hari. Setelah mengatakan ini, karena ia takut ibunya akan menyadari ada yang tidak beres jika ia mendekat ke arahnya, maka Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah ibunya dan menginjak pedal variabel tekanan, lalu pergi. Kini setelah yakin bahwa putranya baik-baik saja, ibu Zhang Tai akhirnya menghela napas panjang. Dia tinggal di rumah selama 2 hari terakhir, jadi ketika Zhang Yang memberitahunya bahwa Zhang Tai baik-baik saja, dia mempercayainya. Namun ketika ia keluar untuk membeli sayuran hari ini, ia mendengar bahwa Zhang Tai telah dibunuh. Dia sangat terkejut dengan berita seperti itu. Karena hanya sedikit orang yang menyaksikan apa yang terjadi pada Zhang Tai hari itu, ada banyak versi kejadian yang tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa perwira militer Kekaisaran Norman berkelahi dengan para penonton duel tersebut, beberapa mengatakan bahwa dia dibunuh saat duel. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tentara divisi nomor 39 memulai pembantaian di Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7. Ada juga gosip bahwa keluarga Gregorian merencanakan suatu rencana. Namun ketahuan, sehingga benteng keluarga Gregorian dikepung oleh tentara divisi nomor 39, yang menyebabkan jam malam di seluruh kota Black Hawk. Ayah dan ibu Zhang Tai telah mendengar banyak versi berbeda selama 2 hari terakhir, dan mereka sama sekali tidak bisa menilai mana yang benar. Oleh karena itu, mereka sangat mengkhawatirkan Zhang Tai. Setelah melihatnya berkendara dalam kondisi baik, mereka akhirnya merasa tenang. Zhang Tai benar-benar tidak ingin ayah dan ibunya mengkhawatirkannya. Setelah pertunjukan, Zhang Tai bersiap untuk kembali ke rumah sakit karena dia harus mengganti balutan baru untuk lukanya malam ini. Karena ini adalah waktu makan malam, hanya ada beberapa orang yang lewat di jalan, jadi Zhang Tai merasa sangat nyaman untuk berkendara. Pemandangan di kedua sisi jalan terus bergerak mundur dengan cepat, dan dia sepertinya merasakan perasaan berlari tertiup angin lagi. Saat berkendara dengan penuh kesenangan, Zhang Tai melihat Nenek Teresa, yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan pakaian biarawati berwarna hijau. Di sampingnya ada sekelompok anak-anak. Mobil Zhang Tai melewati mereka sejauh 20 meter dalam hitungan detik. Dengan suara "zi", Zhang Tai menginjak rem, meninggalkan bekas ban sepanjang 7-8 meter di tanah semen. Dia berkendara kembali ke wanita tua itu. Dia benar-benar Nenek Teresa. Lebih dari 10 anak berdiri di pinggir jalan. Yang satu memegang sebuah kotak sumbangan di tangannya. Sementara yang lain mengangkat tinggi-tinggi sebuah papan kertas yang di atasnya tertulis "Kami sangat lapar". Anak-anak lainnya memegang pot bunga dan rumput. Berdiri di antara mereka, Nenek Teresa mengumpulkan sumbangan bersama anak-anak ini dari orang-orang yang baik hati, yang akan mendapatkan pot bunga atau rumput sebagai pembayaran. Hari sudah larut, dan penyala lampu akan segera padam, hanya sedikit orang yang masih berjalan di jalan. Oleh karena itu, masyarakat yang mengumpulkan sumbangan di pinggir jalan terlihat cukup sepi. Zhang Tai segera turun dari mobil dan berjalan ke arah mereka. Meski berseragam militer, semua anak masih bisa mengenalinya. Kakak laki-lakinya, Rice Soup, yang mengirim sup nasi enak ke panti asuhan setiap minggu sebelumnya. Sup nasi kakak, Zhang Tai segera dikelilingi oleh anak-anak. Saat melihat wajah sedih anak-anak berusia antara 4-9 tahun dan papan "Kami sangat lapar", Zhang Tai merasa ingin menangis. Setelah harga biji-bijian melonjak di seluruh kota Black Hawk, bahkan bisnis pembuatan bir di rumahnya pun menjadi tertekan. Zhang Tai pasti bisa membayangkan betapa buruknya situasi di panti asuhan Nenek Teresa saat ini. Saat melihat Zhang Tai, Nenek Teresa tersenyum seperti sebelumnya. Namun setelah 3 bulan, dia terlihat lebih kuyu dibandingkan sebelumnya. Kakak sup nasi, maukah kamu mengirimi kami sup nasi seperti sebelumnya? Kami belum minum sup nasi enak selama lebih dari sebulan.
Tanya seorang gadis berusia 6-7 tahun dengan malu-malu sambil menarik ujung mantel militer Zhang Tai. Mendengar kata sup nasi, semua anak-anak lain mulai menelan ludah mereka dengan paksa pada saat yang sama, mata mereka yang berkilau tertuju pada Zhang Tai. Gadis baik, kakak laki-laki akan mengirimimu makanan enak setelah beberapa saat. Mengatakan ini, Zhang Tai sedikit menyentuh kepala gadis kecil itu. Nenek Teresa lalu berjalan ke arahnya. Berbeda dari anak-anak itu, dia jelas tahu apa maksudnya mengenakan seragam militer ini. Setelah 3 bulan, pemuda pemalu yang mengirim sup nasi ke panti asuhan telah menjadi Letnan II Kekaisaran Norman. Bahkan kepribadian Zhang Tai pun telah banyak berubah. Nenek Teresa, Zhang Tai menyapa wanita tua yang sedang berjalan ke arahnya. Sepertinya kesediaan dewa telah ditunjukkan padamu. Nenek Teresa memeluk Zhang Tai dengan hangat setelah datang. Sudah berapa hari anak-anak ini kelaparan? Selama sebulan terakhir, anak-anak ini hanya bisa makan sampai mereka setengah kenyang setiap kali makan. Selain itu, makan 3 kali sehari telah dikurangi menjadi 2 kali sehari. Saya tidak punya cara lain selain mengajak mereka keluar dan mengumpulkan sumbangan untuk jalan. Jika terus seperti ini, anak-anak pasti akan mengalami gangguan kesehatan. Anak-anak yang saya bawa keluar ini lebih sehat daripada anak-anak yang ditinggalkan di panti asuhan yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Nenek Teresa berkata dengan sedih. Apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Makanan, garam, akan lebih baik jika ada sedikit gula dan alkohol. Nenek, apakah kamu percaya padaku? Zhang Tai menatap Nenek Teresa dengan ekspresi serius. Tentu saja, anakku. Kalau begitu kembalilah ke panti asuhan bersama anak-anak ini, rebus air dan bersihkan gudang. Aku akan segera membawa barangnya ke sana. Setelah menatap Zhang Tai dalam-dalam dan kemudian mencium keningnya sekali lagi, Nenek Teresa tidak berkata apa-apa lagi. Dia merasakan air mata memenuhi matanya. Dia tahu bahwa anak-anak panti asuhan ini akhirnya akan diselamatkan. Menyentuh pendengaran anak-anak di sekitarnya, Zhang Tai mengungkapkan senyuman. Pertama-tama kamu kembali ke panti asuhan bersama nenek dan memberitahu teman-temanmu di panti asuhan untuk menyiapkan makanan enak yang akan dibawakan oleh kakakmu. Bagaimana dengan itu? Bagus. Anak-anak kecil itu mengangguk dengan mata berbinar tertuju pada Zhang Tai. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhang Tai melambaikan tangannya kepada orang-orang itu dan segera melompat ke dalam mobil dan melaju pergi. Baru setelah Zhang Tai menghilang di ujung jalan, Nenek Teresa membiarkan anak-anak yang telah berdiri di luar selama hampir sehari itu kembali ke panti asuhan.